Alhamdulillah, lisan kita tidak pernah berhenti untuk memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Yang dengan Islam dan iman, kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, kita jadi tahu tujuan kita berada di muka bumi ini, kita juga jadi tahu mana yang boleh dinikmati dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, mana yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan. Dan dengan ini akhirnya kita punya panduan hidup, dan dengan itu pula kita akan diberikan balasan yang sempurna yang nantinya akan kita raih di surga nanti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memastikan kepada kita agar selalu menikmati dan bersyukur apapun yang telah Dia berikan, dan syukur ini diberikan atau dimudahkan dengan dua komponen kata alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kata-kata ini tentunya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini, 13 tahun di fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya sendiri, dan itu dilalui dengan kesabaran, serta 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan terhadap agama ini sehingga sampai kepada kita semuanya. Pertama-tama kita mengucapkan qadarallahu ma syaa fa'al karena hujan lagi turun. Saya berharap teman-teman kita yang sudah hadir yang memang belum bisa mendapatkan tempat bernaung, harap bersabar karena memang tidak cukup tempatnya. Mungkin bagi teman-teman yang di belakang belum tahu kalau kondisi di depan juga sudah penuh, maka saya berharap bersabar. Insya Allah mudah-mudahan dengan sedikit pengorbanan ini ada pahala tambahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya sampaikan, Nabi Muhammad SAW bila turun hujan, maka beliau seringkali membuka imamahnya, bahkan membuka sebagian sedikit baju dan kerah bajunya, dan membiarkan air hujan menimpa tubuh beliau. Dan beliau mengatakan, sungguh air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Maksudnya air ini baru saja difilter kembali dan dijadikan layak untuk dikonsumsi. Karena air yang kita konsumsi sekarang untuk mandi, untuk masak, minum dan segala macam sebenarnya bukan air yang baru. Air yang sudah dari dulu, dari awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan jauh sebelum manusia diciptakan, dan kemudian difilter dengan hujan ini. Oleh karena itu insya Allah air hujan adalah air yang berkah. Dan Nabi SAW mengajarkan di saat hujan seperti ini kita membaca Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah jadikanlah hujan yang penuh kebaikan. Dan juga beliau mengajarkan doa mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kami telah mendapatkan hujan dengan izin Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, saya ingin menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sabda beliau, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka belum berterima kasih kepada Allah. Secara pribadi dan juga mengatasnamakan tim KHB Official, kami mengucapkan jazakumullah akhiran kepada Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota, serta seluruh jajaran pemerintahan yang sudah terlibat di Kota Makassar, sehingga terlaksana tablik akbar kita di lapangan Karibosi ini, serta juga kepada seluruh jemaah yang sudah meluangkan waktunya, datang, mungkin mengeluarkan biaya, meluangkan waktu, mungkin juga ada yang meninggalkan pekerjaannya. Semoga semua ini dicatat pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijadikan sebagai tambahan amal di timbangan Bapak Ibu nanti pada hari kiamat, dijadikan penyebab peninggian derajatnya, pembersihan dosanya, dan juga dipenuhi hajat-hajatnya. Allahumma amin. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya, karena mayoritas atau ada juga teman-teman kita yang musafir dari Jakarta dan dari beberapa wilayah di Indonesia yang datang, maka tadi waktu sholat maghrib sudah menjamak dengan isya. Khusus bagi teman-teman yang di Kota Makassar, nanti akan ada break sholat isya setelah kita menyampaikan beberapa saat tema kita. Selepas sholat isya insya Allah kita lanjutkan kembali. Baik, saya duduk juga di sini Bapak Ibu sekalian bukan karena saya lebih tahu daripada Anda semua, tapi kita ingin menjalankan perintah Nabi SAW, dan tentu awal dulu perintah Allah, kemudian baru perintah Nabi SAW. Di mana Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling berikan peringatanlah karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi duduk mendengarkan ceramah, mendengarkan penyampaian firman Allah Subhanahu wa taala yang kekal dalam kitab suci Al-Qur'an,
dan juga mendengarkan penyampaian Nabi SAW adalah bagian yang sangat mulia. Dan ini adalah majelis ilmu yang dihadiri oleh para malaikat. Jadi memang hal-hal yang seperti ini sangat mendasar sekali untuk kita selalu lakukan. Dan kata Nabi SAW, ad-dinun nasiha. Agama ini semua isinya nasihat. Ingatlah para sahabat Nabi, para salaf saleh, kaum tabi'in, tabi'in. Mereka itu bahkan kalau bertemu satu sama yang lain walaupun akan berpisah habis atau selepas sholat 5 waktu saja. Maka mereka pasti saling mengatakan satu sama yang lain, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya saling mengingatkan saja surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Demi waktu dan masa kalian di muka bumi ini yang sangat terbatas. Innal insana lafi khusr. Banyak sekali manusia yang dalam keadaan rugi dan akan menyesal, yang sangat menyesal nanti pada hari kiamat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan sibuk beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mewasiatkan kebenaran ini dan saling mewasiatkan untuk menyampaikan agar bersabar di atas kebenaran ini. Jadi memang kita duduk seperti ini teman-teman. Mungkin sudah saatnya diadakan tablik akbar di lapangan yang besar seperti ini. Kalau memang kapasitas masjid sudah tidak memadai. Jadi bukan hanya sekedar diisi dengan acara-acara yang lain. Seakan-akan kalau pengajian tidak pantas untuk dihadiri oleh banyak di antara kalangan muslimin. Imam Ahmad rahimahullah, kalau beliau duduk dalam majlisnya, itu tidak kurang dari 5.000 sampai 7.000 orang yang datang hanya untuk menukil sebuah hadis dari lisan beliau. Itu juga dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, penuh majlis mereka dihadiri dan itu sudah biasa di kalangan orang-orang dulu. Maka semoga saja Allah ikhlaskan niat kita. Baik saya sebagai pemateri dan teman-teman yang hadir, ketahuilah majlis ini sekali lagi majlis ilmu, majlis yang paling mulia di muka bumi. Inilah majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Allah punya golongan malaikat. Yang malaikat-malaikat ini tugasnya hanya mencari majlis ilmu saja. Mereka berkeliling di muka bumi, bila mereka temukan majlis ilmu itu mereka saling panggil satu sama yang lain. Kemudian mereka duduk dan mendengarkan sampai dari majlis itu sampai ke langit mereka memenuhi tempat tersebut. Dan juga Nabi SAW sangat gembira kalau melihat ada di antara sahabat, di antara kaum muslimin yang datang ingin mendengarkan ilmu. Dan mereka mengatakan, atau beliau mengatakan, marhaban bitalabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Ilmu agama ini mulia sekali. Tidak akan menghasilkan efek ke pikiran kita, ke hati kita, ke aktivitas kita sehari-hari, ke karakter kita kecuali kebaikan. Setiap duduk majelis ilmu, yang ada hanya terjadi perubahan. Perubahan menjadi orang yang buruk menjadi baik. Orang pelit menjadi dermawan. Penakut jadi pemberani. Orang yang buruk, yang fasik, jauh dari agama atau para pembangkang pemaksiat, berubah menjadi ahli ibadah. Maka majelis ilmu, majelis yang sangat mulia. Dan memang ini sangat ditekankan di dalam agama kita. Bahkan Nabi SAW menyampaikan berita gembira, siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu di jalan Allah, maka pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah. Ini sama dengan kita pergi berperang kalau kita keluar menuntut ilmu. Sebagian ulama mengatakan tinta atau pena yang dipakai oleh para ulama menulis ilmu dan yang ditulis oleh para penuntut ilmu jauh lebih mulia dibandingkan darah yang ditumpahkan oleh para syuhada. Karena kalau darah syuhada hanya untuk diri dia sendiri. Tapi kalau ilmu buat dia dan buat orang lain. Seorang alim bisa menyabarkan 10.000 orang miskin agar bersabar dengan kehidupan mereka. Bisa membakar semangat 10.000 para mujahid sehingga mereka siap untuk berperang dan mempertahankan agama Allah. Bisa membuat 10.000 orang yang fasik, pemabuk, pezina untuk meninggalkan keburukan mereka. Maka majelis ilmu majelis yang sangat mulia. Tidak sia-sia teman-teman melangkah di sini. Setiap langkah kita menuju ke majelis ilmu kalau kita ikhlas akan dicatat pahala di sisi Allah SWT dan akan menjadi saksi pada hari kiamat kalau langkah-langkah kita ini menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan belajar adalah jalan yang sangat mulia. Sebagian ulama sampai ada yang mengatakan kalau ada orang meninggal sementara dia menuju ke ilmu, baik mengajar ataupun belajar, maka dipastikan orang itu mati syahid sebagaimana para syuhada. Juga kata Nabi SAW, siapa yang keluar ikhlas ingin menuntut ilmu agama, maka akan dicatatkan untuknya pahala haji lengkap. Semua kita tahu berapa biayanya haji, cukup besar. Bisa puluhan juta, ratusan juta. Belum lagi kita harus luangkan waktu, energi dan segala macam. Kita bisa raih teman-teman hanya dengan duduk dalam majlis ilmu. Maka semua ini keutamaan yang akan kita raih. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyusun tidak kurang dari 100 keutamaan orang hadir dalam majlis ilmu. Dan itu mungkin tidak bisa kita sebutkan semua. Tapi mudah-mudahan tadi sudah mewakili. Saudaraku seiman, saya ingin menyampaikan tema kita malam ini dengan judul, semoga Allah berkahi. Ya, ini awalnya judulnya saya susun, inilah akibat perbuatanmu. Namun kemudian teman-teman panitia sempat mengubah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban amalmu. Tapi saya melihat sinkronisasi keduanya adalah sama.
pasti terjadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Namun intinya, saya akan menyampaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini sehingga tidak tersia-siakan waktu kita selama hidup, dan kemudian kita juga menjauhi apapun yang bisa mendatangkan mudarat atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pembangkang. Metode yang kita gunakan teman-teman sekalian, kita akan banyak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Maka saya berharap nanti teman-teman pada saat saya sebutkan, coba buka surah ini, ayat ini. Dibuka di aplikasi Al-Quran di handphonenya, kemudian kita tadabburi sama-sama ayat-ayat Al-Quran, karena tidak ada sesuatu yang paling dahsyat dalam mengubah keadaan seseorang. Seperti saya katakan tadi, dari buruk menjadi baik, dari pelit menjadi dermawan, penakut jadi pemberani, dari buruk, dari fasik, jauh dari agama, pelanggar dan orang yang lalai menjadi orang yang bertakwa, seperti pengaruh Al-Quran. Al-Quran sangat luar biasa pengaruhnya. Baik, kita akan mulai teman-teman sekalian materi kita, semoga Allah berkahi. Kita akan membaca surah Al-Zalzalah. Saya yakin kita hafal semua surah ini, tapi ada beberapa ayat nanti di beberapa surah yang kita akan bicara tentang penyesalan yang akan terjadi bagi orang-orang yang tidak mengisi hari-harinya dengan amal saleh pada hari kiamat nanti di surah-surah yang lainnya. Namun surah Al-Zalzalah surah nomor 99 ayat 1 sampai ayat 8 akan menjadi landasan bahasan kita. Karena kita sedang bicara masalah pertanggungjawaban amalmu. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka kalau ada yang mau buka. Ya, surah Al-Zalzalah surah nomor 99 ayatnya sampai ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 8 maaf ya. Saya ulangi yang akan saya baca surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 8 surah nomor 99. Kita sudah hafal, ini sering dibaca oleh imam kita di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingatlah, pelajarilah, sadarilah ketika bumi itu nanti akan digoncangkan dengan dahsyat pada hari kiamat. Kalau teman-teman mau merenungi tadabburi ayat pertama ini, kata ulama gambaran kecilnya terjadi kiamat, goncangan dahsyat hari kiamat adalah gempa yang terjadi. Gempa itu selalu hitungannya detik. Tidak akan pernah ada gempa hitungan menit. Kalau hitungan menit, maka pasti akan hancur seluruh muka bumi ini. Hitungan detik saja sudah terlalu banyak kerusakan yang terjadi dari bangunan-bangunan yang runtuh, korban yang berjatuhan. Maka bagaimana kalau seandainya terjadi zilzilah atau goncangan dahsyat ini, gempa yang terjadi nanti menjelang hari kiamat, yang terjadi tidak pakai hitungan detik lagi, tapi sampai seluruh muka bumi ini hancur lebur. Allah mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha, dan Allah akan mengeluarkan semua beban-beban yang digandung oleh bumi. Semuanya gunung-gunung akan tercabut, semuanya batu-batu, apa saja kandungan dalam bumi semuanya akan keluar, sehingga bumi ini menjadi sangat ringan. Dalam beberapa ayat yang lain disebutkan seperti kapas. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia pada saat itu yang masih hidup menghadapi goncangan kiamat akan mengatakan, apa yang sedang terjadi pada bumi ini? Sering kita dengar perkataan ini pada saat terjadi gempa. Apa yang sedang terjadi? Kenapa seperti ini? Dan seterusnya. Dan setelah terjadi pun hitungan detik gempa tersebut, dan terlihat bekas-bekasnya runtuhnya bangunan, robohnya pohon-pohon, banyaknya manusia yang meninggal dunia. Mereka menjadikan buah bibir cerita di antara mereka karena dahsyatnya kejadian tersebut. Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itulah bumi menceritakan beritanya. Maksudnya menyampaikan kalau dia juga makhluk dan ada Tuhan yang mengatur serta memerintahkannya. Kemudian bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan dia untuk melakukan perbuatan tersebut, goncangan yang terjadi. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha pada saat ditanya tentang gempa bumi, beliau mengatakan kalau biduan-biduan penyanyi sudah tampil, transaksi riba sudah dilakukan, perzinahan sudah merajalela, maka Tuhan pun yang ada di atas langit sana murka dan memerintahkan kepada bumi seraya berfirman, goncangkanlah dirimu. Kalau mereka tergoncang terjadi gempa, kemudian terjadi peringatan bagi manusia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau mereka taubat dan kembali kepada Allah, maka akan aman semuanya. Tapi kalau tidak, maka Allah akan mendatangkan bencana yang lebih besar lagi, yang akhirnya membuat bumi itu dengan penduduknya semuanya bisa binasa. Lalu Allah mengatakan di ayat 6-nya, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura amalahum. Setelah terjadi goncangan yang besar pada hari kiamat, pada saat itulah manusia akan dikeluarkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan bermacam-macam, agar mereka diperlihatkan hasil daripada perbuatannya. Yang kalau kita lewat di kuburan sekarang, saudaraku seiman,
Kita lihat gundukan tanah sama batu nisan. Tapi kita harus yakin di dalamnya ada manusia seperti kita. Mungkin beda casingnya, beda paras wajah, beda warna kulit, mungkin beda tinggi badannya, postur tubuhnya. Tapi di dalamnya manusia seperti kita. Laki-laki dan perempuan. Dan mereka semua mungkin jauh lebih baik daripada kita. Dari sisi penampilan, dari sisi kedudukan, dari sisi harta, ilmu pengetahuan, tapi mereka sudah meninggal. Kita pun akan menyusul. Dan semua juga kita akan dikuburkan sebagaimana orang-orang sebelum kita. Dan Allah pastikan dalam ayat 6 ini, semua manusia nanti pada saat hari kiamat terjadi goncangan besar, dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Mau nggak mau akan dibangkitkan. Kemudian barulah masuk dalam inti bahasan kita, ayat 7 dan ayat 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, senyum dengan muslim, pernah membantu orang dengan 1.000 rupiah, berbagi sepotong roti, apa saja kebaikan, dari yang kecil sampai yang besar, maka akan diperlihatkan kepadanya, serta juga akan diberikan balasannya. Selanjutnya ayat 8, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, kemaksiatan, cuma mungkin menatap sekejap yang haram lalu dialihkan pandangan matanya. Mungkin dia pernah ucapkan satu kata menyindir, kemudian dia berhenti dari sindirannya. Mungkin isyarat tangannya, dosa kecil. Misal, untuk menjatuhkan orang lain, maka tetap akan diperlihatkan dan juga akan diberikan hukumannya. Beranjak dari ini teman-teman sekalian, kita akan menjadikan ini tolok ukur dari bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. 2 ayat terakhir surah Al-Zalzalah. Siapa yang berbuat kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasannya, dan siapa yang buat keburukan akan diperlihatkan dan akan diberikan hukumannya. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu dalam sebuah statement beliau, tidak ada perbuatan dosa yang akan dihapus dari buku amal seorang hamba. Sekali lagi, tidak ada perbuatan dosa yang akan dihapus oleh Allah dari buku seorang hamba secara tulisan, tetapi akan dihapus secara hukuman kalau dia bertaubat. Tetapi tetap saja ada. Kalau orang berzina di umur 17 tahun, di sebuah tempat, di suatu waktu, misal di malam hari, kemudian di umur 19 tahun dia bertobat. Kalau dia bertobat 19 tahun, hukumannya dihapus. Tetapi secara histori tidak akan dihapus. Dia akan tetap lihat, supaya dia tahu bagaimana kemahakuasaan Allah, mencatat semua apa yang dia lakukan. Dalam salah satu ayat Al-Quran, orang-orang kafir nanti pada saat menerima bukunya pada hari kiamat, mereka mengatakan, ma li hadzal kitab. Buku apa yang kami terima ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sama sekali tidak membedakan mana yang besar dan mana yang kecil. Kata sebagian ulama tafsir, yang kecil adalah waktu seseorang pertama lahir dari rahim ibunya, tangisan pertama, kedipan mata pertama, tarikan nafas pertama, sampai yang ke-100, yang ke-1000, sampai dia meninggal dunia, semuanya tercatat. Di waktu itu, di tempat itu, apapun aktivitasnya, walaupun sedang tidak melakukan apa-apa, dosa atau amal di kedipan mata saja, semua akan dicatat. Dan semua akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Saudaraku seiman, kita harus menyadari bahwasanya kita semua ada di muka bumi ini, lahir di sini, ada tujuannya. Ada tujuannya. Kita lahir dari rahim ibu kita, lalu kemudian kita tiba-tiba sudah punya status sebagai anak. Ibu kita punya status sebagai ibu, ayah kita punya status sebagai ayah. Kemudian semua ini ada. Cahaya, air, udara, api, semuanya ada. Lingkungan kita ada. Pola kehidupan dan roda kehidupan sedang berjalan. Ini semuanya ada tujuannya. Islam sudah mengajarkan kepada kita tentang tujuan tersebut. Jangan keluar dari tujuan itu. Jangan sampai justru kita mengambil dan menikmati pernak-pernik yang meninggalkan tujuan utama kita hidup. Allah mengekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Tujuan utama kita lahir di muka bumi. Jangan keluar dari tujuan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi dan menyembah kepadaku. Orang yang tanya, saudaraku seiman, Ustaz, apakah memang saya diciptakan di muka bumi ini untuk sholat? Saya katakan iya. Apakah diciptakan untuk puasa, zakat, ya, kemudian bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membaca Al-Quran, berzikir, haji dan umrah, majelis ilmu? Jawabannya iya. Apa ada tujuan lain? Tidak ada. Tidak ada tujuan lain. Dan kita dilarang melanggar apapun yang Allah larang untuk kita langgar. Kalau makan, minum, tidur, belanja, ini pernak-perniknya kehidupan. Pernak-pernik. Jangan pernak-perniknya menjadi nomor 1, lalu kemudian tujuan utama kita lupakan. Rugi sekali teman-teman. Kita akan menyesal pada hari kiamat nanti kalau ada 1 detik saja
dari hidup kita yang kita tidak isi dengan amal-amal soleh. Menyesalnya luar biasa. Kalau seandainya detik ini ada orang yang dihidupkan dari kuburan dan dia hadir bersama kita dan kita berikan dia mikrofon untuk dia menyampaikan, kira-kira apa yang dia ingin nasihatkan kepada kita di saat dia diberikan hidup setengah jam saja. Setengah jam diberikan waktu untuk hidup, kira-kira apa yang akan dia ucapkan kepada kita? Atau bayangkan setiap orang di antara kita sekarang meninggal, baru tadi diantar di kuburan dan dikuburkan, kemudian Allah berikan kesempatan dia hidup 5 menit, tidak usah setengah jam, untuk dia menyampaikan apa yang dia rasakan dan dia lihat di alam kubur. Kira-kira apa yang akan dia sampaikan kepada kita, saudaraku sini? Apakah dia akan mengatakan, silakan kamu habiskan waktu kamu di mall misalnya, atau cari makanan favoritmu, atau silakan bergaul seperti atau membuang-buang waktu seperti biasa yang kamu lakukan? Demi Allah tidak. Mereka akan mengatakan segera taubat kepada Allah, segera ibadah. Saya sudah lihat apa yang kalian tidak lihat. Mereka semua akan mengatakan itu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan pada saat mengantar jenazah dan beliau ingin menasihati dirinya dan juga orang di sekitarnya. Beliau mengatakan, aku seakan-akan sedang diajak bicara oleh penghuni-penghuni kuburan ini. Mereka sedang bicara mengatakan, wahai Umar, kalau seandainya engkau tahu bagaimana tanah kuburan dan belatung-belatungnya menyedot ya otot-otot kami, lemak-lemak kami, isi sumsum tulang-tulang kami, kemudian merusak semua tulang-tulang kami sehingga keropos, bahkan memakan isi bola mata kami dan menghabiskan bukan semua rambut kami yang dulunya indah. Kalau seandainya engkau tahu, wahai Umar, bagaimana sekarang kami menyesal dengan semua detik hidup kami yang sudah kami buang cuma-cuma, dan juga dosa yang pernah kami lakukan sengaja atau tidak sengaja. Bagaimana menyesalnya kami. Dan juga bagaimana menyesalnya kami dengan amal-amal soleh yang kami tinggalkan, sempat luput hanya karena dia amal sunnah dan kami mengatakan sudahlah itu kan cuma sunnah. Bagaimana menyesalnya kami. Makanya saya, hai Umar, engkau tidak akan pernah mau menikmati makanan, minuman sampai engkau menyempurnakan apa yang sedang diperintahkan oleh Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, semua dai-dai, semua ulama, semua kiai kita kalau menyampaikan ceramah seperti yang kami sampaikan, kami hanya bisa berteriak-teriak di mikrofon seperti ini. Kami tidak mungkin datang ke rumah bapak ibu dan saudaraku seiman untuk mengawasi anda setiap saat. Ngetuk rumah, ayo sholat, ayo tutup aurat, ayo tinggalkan yang haram, riba, zina, bohong, menipu. Itu nggak mungkin. Maka anda harus engah. Orang yang cerdas sampai padanya sebuah peringatan, maka dia akan jadikan sebagai pegangan hidupnya. Dia akan jadikan sebagai pegangan hidupnya. Dia jadikan sebagai pegangan hidup sehingga tidak ada yang jadi masalah buat dia. Sisi yang lain, saudaraku seiman. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, semuanya baik, semuanya baik. Sering saya sampaikan di pengajian, kita disuruh jujur. Orang jujur disukai oleh manusia, disukai oleh Allah. Kita kalau bermuamalah dengan orang jujur, semua perkataannya baik, semuanya jujur, kita akan nyaman bermuamalah dengan dia. Allah perintahkan kita agar bertanggung jawab. Tidak ada orang yang tidak suka dengan orang yang diberikan amanah lalu tanggung jawab. Orang yang selalu berbuat baik, dermawan, ya, dan apapun sifat-sifat baik, semuanya itu diperintahkan oleh Allah adalah perbuatan-perbuatan baik. Dan juga apa yang dilarang oleh Allah, bohong, menipu, memukul, menggunjing, mencuri, membunuh, semua ini tidak baik. Dan Allah jadikan buruk di mata manusia. Lalu pertanyaan sederhana, apa yang menghalangi anda untuk menjadi laki-laki yang saleh dan perempuan yang salehah? Kenapa kita tidak mau menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang tanggung jawab, orang yang rajin sholat, orang yang berpuasa, orang yang zakat, orang yang hadir dalam majelis ilmu, orang yang selalu membantu orang lain, dermawan. Kenapa kita masih terus dalam kebohongan kita, ya, penipuan kita dan segala macam hal yang sebenarnya Allah sudah datangkan peringatan agar kita tidak mau atau tidak disukai oleh manusia. Allah selalu membongkar perbuatan-perbuatan buruk agar jelas di mata manusia kalau itu tidak baik. Kalau itu tidak baik maka jangan dikerjakan. Saudaraku seiman, kalau seandainya setiap orang di antara kita bisa merenungi dan juga menanamkan dalam hati dia bagaimana Allah menyebutkan, saya bukan katakan beberapa ayat ya, tapi puluhan ayat Al-Quran, bahkan bisa ratusan ayat Al-Quran berisikan penyesalan-penyesalan yang sudah Allah bocorkan buat kita. Sayang sekali kalau peringatan seperti ini tidak kita engah, tidak kita jadikan sebagai pelajaran buat kita. Kita seakan-akan mengatakan, oh kan belum datang hukuman kepada saya. Yang lucu kadang-kadang ada orang menunggu nanti dia dicacatkan oleh Allah, nanti dibuat dia tabrakan, nanti dibuat rumah tangganya cerai, nanti dibuat anaknya durhaka, nanti dibuat bermasalah baru dia mau menyadari. Kenapa tidak sadar dulu sebelum terjadi hal-hal tersebut? Di alam manusia
Semua pelanggaran-pelanggaran dilakukan pasti ada konsekuensi hukumnya. Anda misalnya curang sama orang, mengganggu orang lain, pasti ada konsekuensi hukum. Di perusahaan kita curang, pasti ada konsekuensi hukum. Nah begitu juga dengan di alam Allah subhanahu atau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita renungi teman-teman sekalian, kita mulai dalam surah Al-An'am. Saya minta ini tolong ditadaburi baik-baik. Karena peringatan seperti ini, Allah lah yang memudahkan lisan kami sekarang menyampaikan. Allah yang memudahkan ya, pemerintahan Kota Makassar, jazakumullah khairan, untuk memudahkan pengajian kita. Allah yang memudahkan langkah kaki Anda untuk datang dan mendengarkan. Ini jangan dianggap sebagai sebuah seremoni atau testimoni saja. Allah ingin kita merenungi sama-sama ayat-ayat ini. Karena tidak ada sesuatu yang terucapkan dari lisan kami kecuali sudah Allah yang mengaturnya. Ini kebaikan. Perhatikan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6, ada ayat 27 dan ayat 21, ayat 31. Surah Al-An'am ini, surah nomor 6 dalam Al-Quran, disebutkan di ayat 27-nya, ini contoh penyesalan yang akan terjadi nanti, yang bunyinya, saya bacakan, walau tara idh wukifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika kamu hai Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan peringatan buat kita juga umat beliau SAW, jika engkau hai Muhammad bersama umatmu melihat ketika mereka orang-orang kafir, orang-orang yang banyak kelalaian dihadapkan ke neraka nanti pada hari kiamat, mereka sudah lihat neraka depan mata mereka, sudah lihat api berkobar-kobar, sudah lihat orang teriak-teriak ketakutan, lalu mereka akan berkata, para ahli neraka akan berkata, ini sudah dikasih bocorannya, jangan menjadi mereka. Allah sudah bilang, mereka akan berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah hai Muhammad, kamu melihat peristiwa atau suatu peristiwa yang mengharukan. Ayat ini turun 1400 tahun yang lalu, saudaraku seiman. Allah gambarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya engkau melihat hai Muhammad, bagaimana mereka nanti pada hari kiamat diberdirikan depan neraka, dan mereka lihat kobaran-kobaran api itu, mereka semua di neraka akan mengatakan, kalau seandainya kami bisa dikembalikan ke dunia, lalu kami mulai berimani ayat-ayat Tuhan kami beriman, kami beramal saleh, ya, tapi sudah tidak bisa. Lalu Allah mengatakan, sungguh itu akan menjadikannya sebagai sebuah pemandangan yang memilukan. Di ayat 31-nya Allah juga mengatakan, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Masih surah yang sama Al-An'am tapi ayat 31-nya. Allah berfirman, sungguh telah rugilah, binasalah, celakalah, menyesallah, itu maknanya semua sama. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan mereka. Gak akan ada hari kiamat, gak akan ada hisab amal, gak akan ada surga dan neraka. Dia mendustakan. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, tanda kutip, Allah ceritakan kepada kita bocorannya, alangkah besarnya penyesalan kami. Ini orang-orang akan berkata nanti hari kiamat, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Amat buruklah apa yang Allah pikul, apa yang mereka pikul itu. Saya tambahkan satu ayat 32 di bawahnya. Ini Allah ingatkan kepada kita supaya kembali kepada tujuan kita diciptakan. Silakan nikmatin dunia, tapi di 5 huruf yang halal, makan, minum, pergaulan, pendapatan selama halal, nikmatin. Islam tidak pernah membatasi prestasi dunia kita. Bisa mengejar jabatan tertinggi yang penting halal. Bisa mengejar titel akademik tertinggi yang penting halal. Jenjang pendidikan. Bisa ya, memiliki keturunan, memiliki pasangan, memiliki pekerjaan, menjaga nama baik, memakai pakaian yang bagus. Apa saja, menikmati pemandangan yang indah. Selama halal silakan. Yang haram, 5 huruf yang lain tinggalkan. Allah tidak pernah larang untuk itu. Dunia boleh kita nikmatin, tetapi jangan itu membuat kita membangkang dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 32 Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Tiadalah kehidupan dunia itu selain hanya main-main saja seperti waktu yang berlalu dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Selanjutnya kita tadabburi juga surah Al-A'raf, surah nomor 7. Di ayat 5-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat tadi surah Al-An'am surah nomor 6, ini ayat surah nomor 7 Al-A'raf. Ayat 5-nya,
Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mereka hanya mengatakan sungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Teman-teman tahu gak? Nanti hari kiamat, orang-orang yang masuk neraka, wa na'udzubillah, mereka masuk neraka dalam kondisi meyakini keadilannya Allah. Karena Allah tidak pernah suruh mereka untuk berbuat dosa. Bahkan Allah datangkan peringatan-peringatan kepada mereka. Supaya ada yang nasihatin, ada yang ingatkan, dikasih ujian, sakit, bangkrut usahanya, supaya dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu ayat Allah mengatakan, la'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah. Jadi mereka nanti masuk neraka dalam kondisi menyesal. Tapi saat itu tidak ada manfaatnya untuk menyesal. Tidak ada manfaatnya untuk menyesal. Mereka sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Waktu Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat sahih menguburkan jenazahnya tokoh-tokoh Quraisy. Ada 70 tokoh Quraisy, 69 dikubur dalam satu sumur. Kemudian satunya Umayyah bin Khalaf tidak bisa dikubur karena badannya membusuk, membengkak. Ini 70 orang semuanya orang kayanya Mekah, semuanya kepala-kepala suku yang sangat terkenal. Orang-orangnya tampan-tampan, kekar-kekar tubuhnya, keturunannya banyak, tapi binasa di perang Badar karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu jenazahnya ditaruh dalam sumur, kata Nabi SAW di depan para sahabat, wahai fulan bin fulan, dipanggil namanya satu persatu. Wahai fulan bin fulan, 69 orang itu. Yang satunya di luar, dikubur di atas tanah. Lalu kata Nabi SAW, setelah sebut 69 nama ini, beliau mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian? Orang kafir akan kena siksa kubur, malaikat maut cabut ruhnya menyakitkan, kemudian nanti dia akan dibangkitkan hari kiamat masuk neraka. Sudah lihat semua itu? Sesungguhnya, kata Nabi SAW, aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Maksudnya, aku beriman, Allah berikan kemenangan, Allah berikan ketentraman. Dan ini baru di dunia, di akhirat aku juga akan dapatkan yang terbaik. Umar bin Khattab sempat mengatakan, ya Rasulullah, mereka semua itu bangkai, sudah mati, jenazah. Bagaimana mereka bisa mendengar Anda? Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwakum dalam genggamannya, wahai Muhammad. Maksudnya demi Allah, sesungguhnya mereka lebih jelas mendengarku daripada engkau sedang mendengarku sekarang. Live, Nabi SAW sampaikan tentang kondisi mereka. Cerdaslah teman-teman. Masuk telinga kanan, dicerna ke otak kita, dimasukkan ke dalam hati kita, aplikasikan dalam anggota tubuh. Jangan cuma dengar ceramah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lalu pulang, bubar, oh bagus ya, oh tadi rame ya. Bukan itu yang dibutuhkan. Bagaimana antum pulang, Anda pulang membawa ilmu itu dan mengamalkan. Itu yang penting. Keselamatan. Allah yang membuat kita bisa berkumpul sehingga kita bisa saling mengingatkan pada saat ini. Maka jangan sia-siakan ini. Begitu juga selanjutnya. Allah SWT sebutkan dalam surah Yunus. Surah nomor 10 yang disebutkan di ayat 50 sampai ayat 54. Bunyinya surah Yunus surah nomor 10 ayat 50 sampai 54. Qul ara'aitum in atakum adzabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhul mujrimun. Katakan hai Muhammad, terangkan kepadaku jika datang kepada kamu sekalian siksanya Allah di waktu malam atau di siang hari, apakah orang-orang berdosa itu meminta disegerakan juga? Maksudnya kalau tiba-tiba datang, ada orang yang berzina di hotel, tiba-tiba rubuh hotelnya, mati. Tidak sempat melarikan diri. Ada orang yang keluar dari rumahnya sehat, tabrakan, meninggal di tempat. Kejadian beberapa waktu lalu di Indonesia ada tsunami, ada longsor, ya. Semuanya itu teman-teman sekalian, kita bisa dengar kemarin dipublikasikan di media kita. Bagaimana mereka pada saat itu menceritakan, saya cuplikan seseorang anak muda di Palu, waktu terjadi tsunami dan longsor, itu menceritakan di media. Sambil dia mengatakan, sesungguhnya teman saya bersama saya jalan, tiba-tiba tanah itu ya terjadi longsor dan berputar, rumah itu rubuh dan teman saya pun disedot ke dalam. Saya sempat loncat pindah dari sana sini dan saya sempat selamat. Dia menceritakan apa yang sedang terjadi. Padahal itu setiap saat bisa terjadi pada diri dia juga. Harusnya orang yang cerdas, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau ada depan mata dia peringatan terjadi, mungkin belum menimpa dia, tapi pada temannya, dia harus menyadari Allah sedang memberikan peringatan dia dan menyelamatkan agar dia sempat tobat, tidak seperti temannya. Berapa banyak orang di masa kita sekarang, kalau dari diskotik malam hari, balap-balap mobil, tabrakan. Temannya mati, dia tidak mati. Tapi dia cuma mengatakan syukur teman saya mati, bukan saya. Dia tidak ambil pelajaran. Padahal setiap saat bisa terjadi pada dia. Dan akan terjadi penyesalan yang sama. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kayak kembali tadi ke surah Yunus, ayat 50-nya. Ayat 51. Athumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana waqad kuntum bihi tasta'jilun. Kemudian apabila terjadi azab itu, datang hukuman Allah, kemudian kamu baru mempercayainya, tanda tanya. Nanti kalau sudah jatuh, kemudian apabila terjadi siksa itu, azab itu datang, kena penyakit tiba-tiba, tabrakan tiba-tiba, longsor, tsunami, gempa dan segala macam, baru kamu percaya, kata Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya dan yakin
Padahal sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang minta selalu disegerakan. Jangan ya akhi mabuk, ukhti jangan begini. Diingatkan, sudahlah nggak usah nggak apa-apa, seakan-akan tidak datang siksaan. Begitu datang siksaan, ya baru menyesal. Ayat 52-nya, "Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun." Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, ya, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan kecuali seperti apa yang kamu lakukan saja. Kamu berbuat baik dapat balasannya, kamu berbuat buruk kamu akan dihukum. Kalau ada orang yang masih menganggap remeh siksa-siksa Allah ini teman-teman sekalian, sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang Allah sudah kasih kepada kita. Seperti misalnya kita pernah rasakan demam ya. Semua kita pasti pernah demam karena ini datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi hambanya. Kata Nabi SAW, sungguhnya demam itu adalah bagian daripada tiupan panasnya api neraka. Dinginkanlah dengan air. Di sini kita bisa lihat kalau kita rasa demam, mungkin anggaplah demam yang paling pernah kita rasakan misalnya 38, 48. Saya pernah demam 40 derajat. Panas sekali, waktu itu sudah harus dirawat, kami masih mahasiswa di Madinah. Luar biasa, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur. Ini baru ujian kecil Allah datangkan dan cuma 1-2 hari. Bagaimana kalau orang didatangkan dengan panasnya api neraka, dibakar dan tidak ada jalan, tidak bisa negosiasi ya di hari kiamat itu, tidak bisa minta tolong sama siapapun. Neraka akan dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak bisa diajak negosiasi. Ayat 53-nya, "Wa yastambi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin." Dan mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, benarkah azab-azab yang kamu ancamkan itu akan datang? Katakan, ya demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak akan bisa luput darinya. Ayat 54-nya. Ini masih surah Yunus sama ayat terakhir di surah Yunus ini. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'ul azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Dan kalau setiap diri yang zalim atau berbuat musyrik, berbuat kekafiran, maksiat, tidak mau taubat, itu mempunyai segala apa yang ada di bumi, tentu dia akan menebus dirinya dengan itu pada hari kiamat nanti. Dan mereka menyebutkan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan siksaan itu. Dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil di hari kiamat, sedangkan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Kita baca ayat selanjutnya mungkin, ini ayat terakhir baru kita break dulu untuk sholat ya. Yaitu dalam surah Maryam, surah nomor 19, ayat 39, yang bunyinya, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ingatkan mereka hai Muhammad, sampaikan kepada semua manusia yang sudah beriman dan yang belum beriman. Ingatkan kepada mereka semua hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan di hari kiamat nanti, dan mereka dalam keadaan lalai dan juga mereka tidak beriman. Sebagai penutup kata-kata saya, kita break sholat isya dulu. Teman-teman, nanti hari kiamat ada 3 golongan orang yang menyesal. 3 golongan orang yang menyesal. Yang pertama, penyesalannya abadi. Yaitu orang-orang yang kafir, orang musyrik, orang munafik. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW. Ini kekal abadi penyesalannya. Karena mereka masuk neraka tidak ada peluang untuk keluar. Allah mengatakan tentang mereka masuk dalam neraka, khalidina fiha. Kekal selamanya di dalamnya. Oleh karena itu kalau teman-teman punya kerabat, punya teman, punya tetangga non-muslim, jangan pernah ragu untuk tawarkan masuk Islam. Kita cuma menawarkan hidayah di tangan Allah. Jangan pernah ragu apakah diterima atau tidak. Tawarkan saja Islam. Saya setiap kali ketemu orang non-muslim, saya selalu bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang Islam? Setelah dia jelaskan pendapat dia, lalu kemudian saya cuma menyampaikan dengan harapan dia bisa masuk Islam. Dan tidak sedikit di antara mereka syahadat karena itu. Hampir mayoritas yang masuk Islam yang syahadat ini, rata-rata tidak masuk akal. Mendengarkan azan, melihat muslimah pakai jilbab, hanya mendengarkan sebuah potongan ayat, mereka bisa syahadat. Karena orang kalau meninggal dalam keadaan kafir, tidak ada keselamatan lagi selamanya. Maka dia akan masuk neraka selamanya. Yang kedua, orang yang menyesal, tapi ini sementara saja. Artinya menyesal karena mereka masuk ke neraka tapi masih bisa keluar. Ini adalah usatul mu'minin. Orang-orang beriman yang banyak buat dosa tapi tidak sempat bertaubat. Ini bahaya nih. Ya, walaupun nanti keluar dari neraka, tapi tetap menyesal. Mereka ini menyesal karena mereka masuk neraka, walaupun hitungan cuma beberapa hari, tetap menyesal karena siksaannya sangat menyakitkan. Siksaannya sangat menyakitkan. Karena di akhirat nanti tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Teman-teman nanti kalau ada contoh misalnya kalau ada pencuri di pinggir jalan, perampok, ditangkap, digebukin oleh masyarakat. Kalau sampai mati, pencuri itu sampai mati,
saya yakin kita sepakat tidak akan dipukuli lagi. Karena orang yang mati tidak akan merasakan sakit. Tapi di neraka tidak ada kematian. Sehingga ulama memberikan gambaran nanti di neraka itu orang terbakar sampai hangus. Tinggal tulang pun tapi tidak mati. Dia masih hidup. Lalu Allah utuhkan kembali kulitnya, ototnya, semua tubuhnya. Dalam kondisi dia terbakar sakit. Dalam kondisi dikembalikan juga sakit. Lalu kemudian disiksa lagi. Hangus lagi semuanya. Dikembalikan lagi begitu terus sakit. Sehingga mereka menjerit dan mereka kesakitan. Tapi semua tidak akan bermanfaat sampai dosanya bersih. Baru dia dikeluarkan dari neraka. Yang ketiga, ini yang kita harapkan supaya jangan juga terjadi pada diri kita. Mungkin yang pertama insya Allah kita jauh karena kita sudah beriman. Semoga Allah meninggalkan kita di atas iman ini. Kemudian yang kedua, kemungkinan ada terjadi. Tapi insya Allah mudah-mudahan sudah dengar ceramah ini, Anda akan hati-hati. Tidak mau bawa dosa menuju ke akhirat. Karena takut disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmati saja yang halal. Karena pada saat Anda mau makan makanan halal, itu jauh lebih baik daripada makanan yang haram. Saat Allah haramkan babi, Allah gantikan dengan sapi, kambing, kuda, kelinci, semua hewan air. Kenapa harus babi? Di saat Allah haramkan khamr, minuman keras, Allah halalkan susu, madu, sirup, dan banyak yang lainnya. Di saat Allah haramkan zina, kita butuh interaksi sama lawan jenis, Allah bukakan pintu nikah. Maka kenapa harus yang haram? Kenapa bukan yang halal saja? Atau yang halal banyak? Kan gitu. Kemudian penyesalan yang ketiga ini adalah penyesalan orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga, tapi dia sebenarnya menyesal kenapa masih ada amal-amal soleh yang dia sia-siakan, yang kalau dia kerjakan selama dunia derajatnya bukan di situ, tapi jauh lebih tinggi dari yang dia dapatkan. Cuma sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dia masuk ke surga, harusnya dia bisa masuk ke derajat 100 misalnya. Dia cuma ada di derajat kedua. Dia menyesal karena dia tahu sebenarnya dia bisa raih derajat 100 kalau selama dunia dia tidak lalai dari amal-amal soleh. Maka ini penyesalan juga berbahaya buat kita. Walaupun nikmat surga itu sudah luar biasa. Karena yang paling rendah derajatnya saja itu adalah seperti 10 kali lipat raja terkayanya dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Tapi penyesalan akan terjadi teman-teman sekalian karena kita sia-siakan peluang-peluang untuk mendapat derajat yang tinggi. Allahu a'lam. Kita langsung melanjutkan tema kita teman-teman sekalian. Kita coba tadabburi ayat selanjutnya. Baru kemudian kita lanjutkan dengan statement para ulama berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban amal ini. Kita akan bahas surah Az-Zumar, surah nomor 39, ayat 55. Mulai dari ayat 55. Surah nomor 39, ayat 55. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saya akan bacakan dan bisa dilihat di aplikasi Al-Quran di handphonenya. Sekali lagi surah Az-Zumar, surah nomor 39, ayat 55. Nanti sampai ayat sekian saya akan jelaskan. Kita baca dulu ayat 55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, Al-Quran. Baca, ya, renungi makna-maknanya, fahami hukumnya, terapkan dalam kehidupan kalian. Dan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam sunnah-sunnah beliau, ikuti, pelajari, praktekin sebaik-baiknya kata Allah. Sebelum datang azab kepadamu, datang siksaan dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Tiba-tiba gempa, tiba-tiba longsor, tiba-tiba meninggal. Karena meninggal itu tidak selamanya harus masuk ke ruangan ICU dulu. Kita bisa perhatikan teman-teman sekalian, mana lebih banyak manusia yang lula-lalang di depan rumah sakit atau orang yang sedang dalam rumah sakit. Anggap di rumah sakit itu kita gabung semua pasien dan semua juga perawat-perawat dan dokternya. Kira-kira jumlah yang ada di rumah sakit dengan yang lula-lalang berapa banyak? Lebih banyak, yang mana lebih banyak? Kita akan temukan pasti orang yang lula-lalang dalam seharian. Berarti orang lebih banyak meninggal dalam kondisi sehat daripada sakit. Berapa banyak orang keluar sudah sehat. Bahkan seorang olahragawan, binaragawan. Saya berapa kali dapat cuplikan, beberapa binaragawan yang lagi angkat besi dengan bangganya, tiba-tiba ajal datang meninggal di tempat. Berapa banyak? Bruce Lee, ahli bela diri, meninggal. Sehebat apapun dia dengan jurusnya, meninggal. Semua juga orang akan meninggal dunia. Maka Allah ingatkan, sebelum datang itu, ikuti baik-baik, dengarkan, pelajari, praktekin. Lalu Allah mengatakan sebelum datang azab kepadamu. Sehingga kamu tidak menyadarinya. Lalu Allah bilang di ayat 56-nya, di saat datang ajal itu, dan datang azab kepada seseorang yang lupa kepada Allah, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Pada saat itu, jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah.
Apa itu sholat? Apa itu puasa? Apa sih itu hadir ceramah? Kenapa harus tutup aurat? Kenapa harus ribut dengan pendapatan riba? Kenapa harus begini dan begitu? Ini nanti orang semua akan menyesal. Beruntunglah orang yang engah, sadar, kemudian dia memberhentikan dan menyelamatkan dirinya. Ayat 57-nya. Allah mengatakan, "Au taqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin." Dan jangan juga nanti pada saat ajal datang, kemudian ada azab datang misalnya menjemput nyawanya, baru dia mengatakan, ya, kalau sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat 58-nya, "Au taqula hina taral adzab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin." Atau supaya jangan juga ada yang mengatakan nanti, ini nanti kalau terjadi, jangan sampai nyesal. Dan supaya jangan ada yang mengatakan, maksudnya pada saat ajalnya datang, pada saat dia lihat siksa Allah, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ayat 59-nya. Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Katakan hai Muhammad, bukankah sebenarnya telah datang keterangan-keteranganku kepadamu? Para ustadz, para kiai sudah menyampaikan, ceramah di mana-mana, di masa kita sekarang di media semua sudah digunakan peringatan tentang kematian, tentang alam barzah, tentang hari kebangkitan, tentang surga dan neraka, mana halal, mana haram, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Kata Allah, sebenarnya telah datang kepadamu keterangan-keteranganku, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri, dan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Ayat 60-nya, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat nanti kamu pasti akan menyaksikan wajah orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, para pelaku dosa yang tidak taubat, muka mereka menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Ayat 61-nya, ini terakhir yang kita baca di ayat atau surah Zumar, wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Takwa artinya patuh dan tunduk, menikmati yang halal, mengerjakan diperintahkan wajib atau sunnah, dan meninggalkan yang haram dan makruh. Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa karena kemenangan diberikan kepada mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab dalam kurung neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Ini ayat-ayat Al-Quran sudah turun 1400 tahun yang lalu. Jangan sampai kalian berkata begini. Jangan sampai kalian mengatakan begini. Allah sudah kasih perumpamaan nanti yang akan diucapkan orang-orang yang menyesal pada saat ajalnya datang. Perhatikan teman-teman sekalian perkataan Imam Qatadah rahimahullah. Setelah membaca ayat-ayat penyesalan. Sebenarnya ayatnya banyak ya. Ratusan ayat. Ini cuma sebagian kita bacakan. Hampir semua mirip penyesalan-penyesalan yang ada di dalamnya. Imam Qatadah mengatakan, demi Allah, mereka tidak berharap kembali ke dunia untuk menemui keluarganya lagi. Akan tetapi mereka berharap dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah membaca ayat-ayat ini, beliau mengatakan semua nanti itu orang-orang yang menyesal pada saat mati, maka mereka bukan berharap kembali ke dunia lagi kalau dikasih kesempatan untuk kumpul sama istri, sama suami, sama anak, kemudian makan makanan favorit, meeting miliaran rupiah, apalah, berolahraga atau yang lainnya yang pernah perniknya. Tapi mereka akan sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti teman-teman sekalian ini kita tidak bisa berbuat dan menikmati dunia kita yang sifatnya mubah. Seperti mandi, makan, olahraga. Tadi saya sudah sempat singgung. Kita boleh lakukan. Bahkan orang-orang saleh boleh dan salehah menikmati. Apa saja yang selama itu Allah halalkan. Dan di dunia mereka bisa nikmati. Kita boleh makan dan minum yang halalan thayyibah. Halal dibolehkan, thayyibah berkualitas. Dalam Islam boleh, saudaraku seiman. Kita masuk ke satu toko buah. Kita temukan ada apel misalnya, kualitas super yang paling bagus 300.000 per kilo misalnya. Dan kita mampu membelinya. Ada apel kualitas B dengan harga 200.000. Lalu kita beli yang 300.000. Bolehkah? Boleh. Orang beriman bahkan dianjurkan untuk itu. Dia boleh makan yang halal dan berkualitas selama dia mampu. Berarti orang beriman boleh makan enak. Boleh minum minuman yang enak selama halal. Boleh pakai baju yang baru. Boleh pakai baju yang bagus. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melihat sahabat kumuh sekali. Penampilannya lusuh, kotor. Pertama Nabi tanya dia apa? Apa kau punya harta? Apa kau punya harta? Dia mengatakan ada ya Rasulullah. Saya punya domba, saya punya unta, saya punya rumah. Dia sebutkan hartanya. Lalu apa kata Nabi SAW? Kalau begitu mana bekas nikmat Allah pada dirimu? Kenapa kau berantakan begini? Islam gak pernah suruh kita baju kotor. Gak pernah suruh kita pakai baju tua. Selama mampu silakan nikmati. Bahkan dalam Islam ada doa memakai baju baru.
Doa untuk diri kita sendiri. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, berikan aku kebaikan bajunya dan kebaikan bahan-bahannya yang dibuat karenanya supaya aku berpenampilan tetap bagus, rapi. Itu minta doa. Dan aku minta jauhkan aku dari keburukan baju ini dan keburukan juga yang dia dibuat darinya atau untuknya. Maksudnya sombong, riya, sok dan segala macam. Itu tidak ada lagi. Dan juga bagi orang yang baru pakai baju baru, kita disunnahkan mendoakan. Ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahida. Pakailah baju baru. Ya, dikatakan kita. Ilbis jadidan wa ish hamidan. Semoga hidupmu bahagia. Wa mut syahidan. Semoga pada saat kau mati, meninggal dalam keadaan mati syahid. Kita doakan saudara kita yang pakai baju baru. Berarti boleh dia nikmati dunia. Tidak ada larangan. Disunnahkan kata para ulama di hari raya menggunakan baju bagus. Disunnahkan memakai baju bagus. Terutama bagi laki-laki di hari Jumat. Ya, disunnahkan untuk berpenampilan yang bagus. Nabi SAW berpenampilan yang rapi, wangi. Sampai para sahabat mengatakan kami kalau bertemu dengan Nabi SAW kami temukan bau wanginya. Ada sebagian mereka mengatakan kami salaman dengan Nabi SAW, wanginya tertinggal sampai 3 hari. Dan saking wanginya Nabi SAW sampai keringat beliau pun itu berbau wangi. Sebagian sahabat menjadikannya sebagai parfum. Seperti yang dilakukan oleh sepupu beliau, Ummu Hani radhiyallahu anha. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain masalah ini. Boleh kita mengejar jabatan tertinggi selama tidak melakukan yang haram. Boleh kita kejar titel terbaik di akademik, silakan. Semuanya boleh yang terbaik. Berarti orang beriman menikmati dunia bukan? Menikmati dunia. Di dunia mereka nikmati, di akhirat mereka dapat balasan yang baik. Lalu kenapa harus menjadi orang yang pembangkang dan durhaka? Apa manfaatnya? Tidak ada. Hanya dunia saja didapatkan, karena dia berumur dengan yang haram, di akhirat akan datang siksa yang buat mereka menyesal selamanya. Oleh itu teman-teman sekalian, coba kita lihat bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Pegangi resep ini baik-baik. Jangan pernah berpikir, oh saya kalau bertakwa, saya kalau patuh, kalau bahasa sederhana saya menjadi laki-laki soleh atau perempuan soleha, mungkin hidup saya akan susah. Ini dibantah dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97. Surah nomor 16 ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh, jujur, amanah, tanggung jawab, salat, puasa, tutup aurat, pendapatannya halal, beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, sementara dia adalah orang beriman, pasti kami akan bahagiakan hidupnya. Kami akan berikan dia kehidupan yang sempurna, yang baik, terpenuhi. Hayatan thayyibah. Thayyibah artinya berkualitas. Dan kami pasti akan balas nanti di akhirat. Dari amal-amal yang mereka kerjakan di dunia sudah mereka boleh nikmatin yang halal. Di akhirat kami akan balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Mungkin kita hanya sholat malam beberapa kali, tapi Allah SWT berikan balasan yang banyak. Pernah ada seorang sahabat, baru aja syahadat. Baru syahadat, ikut perang mati syahid. Lalu kata, belum sempat sholat. Lalu kata Nabi SAW, coba lihat orang ini. Dia berbuat ringan, tapi pahalanya besar. Begitu dalam Islam. Pernah ada sahabat Nabi 2 orang, dua-duanya meninggal, bedanya cuma 1 pekan. Yang satu meninggal pekan ini mati syahid. Disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat. Pekan depannya sahabat dekatnya mati, umurnya hampir sama. Tapi dipanjangkan umur satu pekan saja. Lalu Nabi SAW solati jenazah yang kedua. Lalu beliau tanya para sahabat yang hadir, bagaimana menurut kalian kedudukannya orang ini yang sekarang kita solati dibandingkan dengan temannya yang pekan lalu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, mereka berpikir orang yang meninggal pekan lalu mati syahid lebih baik. Mereka bilang, semoga saja jenazah ini bisa meraih derajat yang diraih oleh sahabatnya karena persahabatan mereka. Maksudnya semoga saja dia, walaupun dibawa lebih rendah derajatnya, akan dibawa ke derajat temannya yang mati syahid pekan lalu. Apa kata Nabi SAW? Demi zat yang jiwaku dalam genggamnya, maksudnya demi Allah, sungguh jenazah yang baru kalian solati ini lebih tinggi derajatnya daripada temannya yang mati syahid pekan lalu, jaraknya di surga antara langit dan bumi. Karena dia sempat sholat sepekan, sempat zikir sepekan. Jangan anggap remeh satu amal saleh. Itu mahal sekali. Dalam surah An-Nahl juga masih sama, ada di ayat 30, ayat 41 juga ya. Ayat 30 berbunyi, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Dikatakan kepada orang-orang yang selalu bertakwa, sibuk dari detik ke detik amal saleh dan imannya dijaga, dikontrol semua makanannya, minumannya, pergaulannya, pendapatannya, semua yang Allah ridhoi. Maka mereka mengatakan qalu khaira. Semuanya baik, Tuhan kami turunkan semua baik, perintahnya baik, kami dihalalkan untuk makan dan minum, kami dibolehkan dan bahkan kami dijaga dari hal-hal yang dilarang dan yang tidak baik. Lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Maka Allah mengatakan bagi mereka yang telah bertakwa itu bertakwa pada Allah, patuh pada Allah, di dunia ini akan diberikan kebaikan-kebaikan. Wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Dan di akhirat mereka dibalas lebih baik lagi, dan itu adalah sebaik-baik tempat tinggal dan nikmat bagi orang-orang yang bertakwa.
Dari 41-nya masih An-Nahl ayat 41, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun." Terjemahannya, sungguhnya orang-orang yang hijrah mengubah kondisinya dari buruk dan jauh dari agama Allah kepada orang yang bertakwa, orang yang patuh, menikmati keimanan dan amal solehnya. Ya, setelah mereka tertolimi, sebelumnya mereka digoda syaitan, disesatkan, maka pasti kami akan berikan mereka tempat tinggal. Ya, kami berikan kebahagiaan buat mereka di dunia, dan ketahuilah balasan di akhirat buat mereka jauh lebih besar kalau mereka mengetahuinya. Juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 3, Allah berfirman, surah Hud surah nomor 11 ayat 3, "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah." Artinya kata Allah melalui lisan Nabi Hud alaihissalam, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, segera mohon ampun atas kesalahan kalian dan taubat kepadanya, janji tidak akan mengulanginya. Pasti ia akan memberikan kalian kehidupan yang nyaman, terpenuhi kebutuhannya, ya, dibahagiakan hatinya, ditentramkan jiwanya sampai ajal kalian sudah ditentukan, dan dia akan memberikan karunia yang sangat banyak. Jadi menjadi orang baik, orang soleh, orang soleh itu nikmat yang besar. Bahkan bagi anda yang tidak merasakan ini di dunia, berarti tidak akan merasakan surga yang abadi di akhirat sana. Itu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, di dunia ini terdapat surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki dan memperoleh surga yang kekal di akhirat sana. Muridnya Ibnu Taimiyah namanya Ibnu Qayyim rahimahullah memaknakan perkataan Ibnu Taimiyah ini. Beliau mengatakan, yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah dengan surga dunia adalah mencintai Allah, mengenalnya, senantiasa mengingatnya, tentram ketika bermunajat kepadanya, menjadikan kecintaan hakiki hanya untuknya, memiliki rasa takut dan dibarengi rasa harap kepadanya, senantiasa bertawakal atau menyerahkan urusan kepadanya, serta menyerahkan segala hasil daripada upaya kepadanya. Inilah surga dunia yang harusnya kalau kita sudah nikmati di dunia itu, maka kita juga akan nikmati di akhirat sana. Orang beriman subhanallah selalu tentram hatinya. Hartanya banyak, dia sibuk berbagi dengan orang lain karena ingin meraih surga dengan harta tersebut. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pernah kedatangan sekitar beberapa peti semuanya dinar emas. Dia gelisah, nggak bisa tidur. Kaya raya orangnya. Tapi malam itu datang keuntungan berlipat-lipat dibandingkan sebelumnya. Istrinya mengatakan, "Kenapa anda gelisah wahai Talha?" Maka dia mengatakan, "Sesungguhnya saya tidak pernah kedatangan harta sebanyak ini. Saya gelisah, jangan sampai saya meninggal malam ini, kemudian harta ini akan mengganggu saya nanti dihisap oleh Allah hari kiamat." Istrinya dengan sangat luar biasa karena dia salihah, dia mengatakan, "Kenapa anda pusing dengan itu? Ayo kita kemas harta ini malam ini, kita bagikan semuanya kepada orang miskin di jalan Allah. Sebagaimana Allah titipkan, kita bagikan lagi." Begitu kondisi orang beriman. Maka diceritakan malam itu suami istri begadang hanya membungkus dinar-dinar emas itu untuk dibagikan. Dan ditanyakan kepada pembantunya pada saat itu, berapa harta Talha yang dibagikan? Dia katakan sekitar 600.000 dinar. Ini kalau 100.000 dinar mungkin sekitar 10 eman ya kalau rupiah sekarang. Ini berlipat-lipat ganda dihabisin pada malam itu. Orang beriman kalau punya harta, dia bukan tentram sampai dia membagikannya lagi di jalan Allah SWT. Jadi dia menikmati juga dan dia mengeluarkan. Kalau dia berbuat dosa, kalau dia diberikan ujian, maka dia tahu ada pahala sabarnya. Maka dia bersabar, dan kita tidak temukan ada orang yang setentram orang-orang beriman. Lihat teman-teman kita sekarang di Gaza, rumahnya hancur depan matanya. Saya kadang-kadang kalau cuplikan cuma bisa menangis. Rumah hancur depannya, anaknya mati, istrinya mati, ada yang suaminya meninggal. Lalu ditanya di mikrofon, diwawancarai, bagaimana perasaan anda sekarang? Alhamdulillah, saya bersyukur Allah masih kasih saya umur bisa beramal. Bagaimana keluarganya sudah meninggal? Allah sudah memanggil mereka dan mereka dapat mati yang terbaik, mati syahid. Semoga saya juga diberikan. Dengan santainya mereka bicara begitu. Orang kalau beriman, hatinya selalu tentram walaupun ujian datang. Beda dengan orang-orang yang jauh dari iman ini. Jadi memang subhanallah iman itu luar biasa. Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke beberapa poin yang saya harapkan itu sekaligus kita tutup ceramah kita dengan ini. Poin-poin ini adalah yang saya harapkan bisa akan membuat kita selalu menjaga agar kita berada di rel amal soleh dan iman. Dan jangan sampai kita terperosok dalam pelanggaran. Saya juga perlu ingatkan, kalau kita sedang menyampaikan ceramah seperti ini teman-teman sekalian, kita sedang bicara sekarang ke depan. Kita bukan bicara sekarang ke belakang. Jangan sampai misalnya ada orang yang hadir lalu merasa saya sudah banyak sekali dosa dulu. Itu dulu, kita sedang tidak bahas itu. Kalau kita sedang bicara masalah harus jujur, mungkin ada yang hadir pernah bohong. Itu masa lalu anda, tinggal tobat selesai.
Ceramah yang kita dengar sekarang, kita anggap itu peringatan yang datang malam ini dari Allah kepada kita untuk kita perbaiki ke depan. Islam selalu melihat masa depan seseorang. Waktu sahabat-sahabat Nabi masuk Islam, ada di antara mereka yang sangat benci Islam sebelumnya. Umar bin Khattab, kemudian Abu Sufyan, ya, Ikrimah bin Abi Jahal, banyak mereka pembenci Islam. Tapi setelah mereka masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala memudahkan agar yang dikenang kebaikan-kebaikannya. Orang tidak pernah membahas tentang masa lalu Umar, masa lalu Abu Sufyan, lalu dijadikan sebagai pegangan. Tapi orang lihat bagaimana setelah dia masuk Islam dan perjuangannya dalam beramal saleh. Maka seperti itu Islam datang mulia. Jadi nggak perlu khawatir dulu majelis ilmu seperti ini, walaupun anda merasa anda punya dosa sebelumnya, itu masa lalu anda. Sekarang Allah sedang berikan peringatan. Bagaimana kita sadari perbuatan tersebut? Yang pertama teman-teman sekalian, perbanyak doa. Perbanyak doa. Karena berdoa ini jauh lebih afdal di saat kita sedang ada nikmat dan kita minta nikmat itu bertahan, itu lebih afdal di sisi Allah dibandingkan musibah sedang datang lalu kita minta jalan keluarnya. Misal contoh kita lagi sehat, lalu kita mengatakan ya Allah pertahankan kesehatanku ini, berkahi misalnya. Itu jauh lebih baik dan lebih afdal, pahalanya lebih besar dibandingkan sudah sakit minta sembuh. Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena doa dalam kondisi lapang itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya teman-teman, mau nggak di saat kita lagi genting, lagi ada masalah, kita berdoa langsung Allah kabulkan? Mau nggak kira-kira? Coba lihat bagaimana hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kenali ya Tuhanmu di saat kau sedang lapang, lagi sehat, lagi kuat, berdoa di saat itu. Maka dia akan kenali kamu di saat kamu sedang sulit. Jadi memang itu kuncinya. Maka tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam, waktu Allah perintahkan membangun Ka'bah, mereka nabi dua-duanya, mereka sangat ikhlas, mereka tulus, tidak pernah berharap kecuali pahala dari Allah SWT. Tapi setelah membangun Ka'bah, menjalankan perintah Allah, mereka masih membaca begini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terima nih dari kami, sesungguhnya kau maha mendengar dan maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terima taubat kami. Kalau seandainya dalam pembangunan Ka'bah ini, dalam ibadah yang kau perintahkan ada yang salah, tobat dah, terimalah tobat kami. Sesungguhnya kau maha menerima tobat hamba-hambamu, ya, dan maha pengasih tentunya. Jadi Nabi Ibrahim SAW saja berdoa. Begitu juga dengan kita teman-teman. Di antara doa mulia dalam hadis Bukhari Muslim, selalu ucapkan doa ini. Nabi SAW pernah membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Nabi mengucapkan ini mencintai Mu'adz bin Jabal. Maksudnya karena aku cinta padamu karena Allah, jangan pernah kau tinggalkan selepas salat. Baca, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Ya Allah tolong aku ini. Allahumma inni, tolonglah aku ini. Ala zikrika, selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperindah ibadah untukmu. Ini kita baca. Dan ulama mengatakan boleh dibaca di luar salat. Kita selalu mohon agar Allah SWT tolong kita. Sudah tahu belum teman-teman sekalian? Nabi SAW sering kali, hampir setiap hari mengucapkan doa, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat lain, Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang mengalihkan hati itu, bisa mengubahnya dari baik menjadi jahat. Allah SWT, maka alihkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sering kali saya dengar doa ini Anda ucapkan. Apa yang Anda khawatirkan? Siapa Anda ini? Anda adalah Rasulullah. Maksudnya apalagi diragukan? Kenapa harus berdoa seperti ini? Apa jawab Nabi SAW? Wahai Aisyah, sesungguhnya hati seorang hamba berada di jari jemari sang pencipta Allah. Dia membolak-balikkan sesuai yang dia inginkan. Artinya, walaupun aku seorang nabi, bukan mustahil satu waktu kalau aku jauh dari Allah, Allah bisa mengeluarkan aku dari jalur keimanan kepadanya. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah SWT, mohon agar diistiqomahkan, agar bisa selalu terisi hal-hal yang bermanfaat dalam hidup kita, supaya tidak ada penyesalan nanti pada hari kiamat. Ini doa. Doa yang lain, dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan, surah nomor 25 ayat 74. Ini orang yang sudah menikah atau belum menikah sama dianjurkan baca doa ini. Walaupun di sini sebenarnya secara letterlet kita seakan-akan berdoa khusus bagi orang yang sudah berumah tangga, karena menyebutkan tentang pasangan. Tetapi ulama mengatakan yang belum menikah pun, kalau dia sering baca ini bukan mustahil pada saat menikah nanti Allah kasih pasangan yang baik. Surah Al-Furqan ayat 74, perhatikan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai pencipta kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, karuniakanlah buat kami pasangan-pasangan kami, keturunan-keturunan kami yang selalu menyejukkan mata kami. Selalu baik, selalu santun, selalu ramah, selalu baik.
Jadikan mereka semua pasangan dan keturunan kami qurrata ayun, penyejuk mata kami, dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Di sini kita minta agar kita bersama dengan golongan orang-orang yang terbaik yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 15. Ini sebenarnya doa ini dianjurkan terutama bagi orang yang di atas 40 tahun. Tetapi kalau orang di bawah 40 juga mau baca, boleh saja kata ulama. Karena nanti ini seakan-akan dia sudah menyicil apa yang dia harapkan kalau Allah kasih di atas 40 tahun, Allah berikan kepada dia. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, ya Allah, mudahkanlah aku agar aku selalu bersyukur kepadamu, atau bersyukur atas nikmat yang kau limpahkan kepadaku dan juga yang kau limpahkan kepada kedua orang tuaku, dan mudahkanlah aku selalu sibuk dengan amal saleh. Maknanya dari detik ke detik selalu kebaikan-kebaikan yang engkau ridhoi, dan perbaikilah keturunan-keturunanku supaya menjadi orang-orang yang baik. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Juga dalam hadis Nabi SAW sering kali membaca doa, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, cintakanlah iman dalam hati kami. Wa zayyinhu fi qulubina. Hiaskan itu atau hiasi dalam hati kami. Wa karrih, dan buatlah kami benci ilaina terhadap kami. Al-kufra, kekufuran, wal fusuqa, pelanggaran-pelanggaran, wal isyan, pembangkangan-pembangkangan, wa ja'alna minar rasyidin. Jadikan kita atau kami termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ini yang pertama teman-teman, kiatnya bagaimana agar amal perbuatan nanti yang kita lihat di hari kiamat semuanya baik. Di dunia pun kita akan terpenuhi kebutuhan karena orang-orang soleh dan soleh tadi saya katakan akan diberikan kehidupan yang cukup. Itu buktikan resep yang luar biasa. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah coba bertakwa, saya sudah coba dekat sama Allah tapi rezeki saya belum diberikan. Itu tidak mungkin. Rezeki Anda akan diberikan. Mungkin Anda masih dalam masa proses dari perbuatan dosa yang pernah Anda lakukan dan Anda baru taubat, masih proses pembersihan. Kalau ini sudah bersih, demi Allah akan terbuka pintu rezeki itu. Allah tidak akan dusta, tidak akan pernah salah dengan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pasti dibukakan semua pintu kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat tentunya. Kemudian yang kedua teman-teman, saya gabungkan 3 hal di sini. Pentingnya seseorang itu selalu mendalami ilmu agama. Jangan lewatkan hari tanpa ilmu. Kemudian ilmu itu tidak cukup dipelajari, amalkan, dan kemudian selalu bersama dengan komunitas orang-orang yang berilmu. 3 hal ini saya gabungkan di 1 poin sebagai kiat yang kedua, supaya kita selalu beramal yang baik, selalu terjaga. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menggabungkan ketiga hal ini, antara ilmu, amal, dan juga komunitasnya. Beliau seringkali mengundang dan mengumpulkan para ulama ahli fikih. Mereka saling mengingatkan tentang kematian, hari kiamat dan akhirat. Kemudian mereka semua menangis seakan-akan di hadapan mereka ada seorang jenazah. Jadi dia mempraktikkan ilmunya, kumpulin. Lalu dia diantara dia sama ulama-ulama ini dia mengatakan, coba siapa yang mau nasihatin kita tentang kematian? Ada satu menceritakan tentang sebuah hadis, yang satu membacakan sebuah ayat, yang satu menceritakan tentang kisah apa. Jadi mereka dalam majelis itu mengingat kematian semua sampai mereka semua menangis. Ilmu yang disampaikan, dipraktikkan dengan cara diajarkan bersama dengan komunitas yang ada. Itu penting sekali. Al-A'mash, ini namanya Sulaiman bin Mahran rahimahullah. Ini gurunya para ulama-ulama hadis. Pernah dengar Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Ini gurunya mereka. Kalau kita lihat sanadnya biasa melalui dia si fulan-fulan dan A'mash kemudian selanjutnya. A'mash ini pernah memberikan nasihat begini. Kami pernah menghadiri proses pemakaman dan kami tidak mengetahui siapa sebenarnya keluarga yang ditinggal mayit karena saking sedihnya manusia yang hadir pada saat itu. Semua orang mengambil pelajaran dari kejadian jenazah yang sedang diantar. Hasan Basri rahimahullah pernah mengantar jenazah saudaraku seiman. Pas antar jenazah langsung dia menangis. Kemudian dia sambil berzikir. Tiba-tiba sendiri gitu. Orang di sebelahnya ada satu anak muda menanyakan, wahai imam, kalau imam kita tuh kiai, ustadz sekarang. Wahai imam, kenapa anda berzikir? Dia ingin tahu kenapa Hasan Basri berzikir lagi antar jenazah. Maka kata Hasan Basri, wahai anak muda, berzikirlah. Karena yang sedang kita antar sudah nggak bisa berzikir lagi. Tersentuh beliau, karena ada keimanan, jangan sampai tiba pada nanti baru nyesal. Karena jenazah ini kalau seandainya dihidupkan lagi, tentu dia akan melakukan zikir ini, tapi dia sudah tidak punya kesempatan. Saya pernah di Condet di dekat kantor, lagi hadiri Jumatan. Subhanallah, ada jenazah mau disolatin habis Jumat.
Saya lihat sendiri, kebetulan saya sholat situ, jenazah di bagian depan. Ditaruh paling pinggir sebelah kanan. Di sebelahnya orang-orang hidup yang masih ikut sholat. Saya di belakang itu sambil merenung. Saya melihat subhanallah, yang sebelahnya orang hidup, sebelahnya orang sudah mati. Dan saya sangat yakin kalau jenazah ini sekarang dihidupkan, dia akan ikut sholat Jumat itu. Tidak mungkin tidak. Bagaimana orang yang masih hidup masih ada yang membekalikan masalah ini. Padahal kematian sebuah fakta yang akan datang kepada dia dan dia akan menyesal nantinya. Ingat, pada saat kita meninggal, siapapun yang mencintai kita di muka bumi ini, mau istri sama suami, suami sama istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua, sahabat sama sahabatnya, maka semua kembali kepada hadis Nabi SAW. Kalau seseorang meninggal dunia, akan ikut 3 ke kuburan. Keluarganya, hartanya dan amalnya, dan akan tinggal akan pulang 2, keluarga dan hartanya, dan akan tinggal bersama dia amalnya. Secinta-cintanya kita tidak usah jauh-jauh kasih contoh, ibu pada anak saja. Pasti akhwat kita sini tahu bagaimana cintanya dia kepada anaknya. Kalau perlu dia berkorban demi untuk anaknya, apapun itu. Seorang ibu sangat cinta pada anaknya. Kalau anaknya meninggal, kira-kira dia mau nginap di kuburan? Pasti tidak. Nangis setengah jam, 1 jam besok pulang ke rumahnya. Sedih ya, tapi tidak akan temani di kuburan anaknya. Sahabat kita, apalagi kalau sahabat buruk yang sering mengatakan, tidak apa-apa buat dosa saja nanti saya tanggung. Ini omong kosong. Begitu kita meninggal, dia hanya paling lama setengah jam pergi lalu aktivitas seperti umumnya dan kita akan ditinggal. Harta kita, mobil-mobil mewah hanya diparkir di pagar kuburan, tidak akan dibawa ke liang lahat. Yang tinggal bersama kita, ini nih, duduk di majelis ilmu seperti ini, sholat, puasa, yang selama ini kita kadang-kadang lalaikan. Anggap nggak terlalu penting. Padahal itu yang akan menemani kita pada hari kiamat. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi, di kuburan maksud saya. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, amal soleh itu akan menjelma menjadi sosok yang sangat tampan, bersih, wangi dan bercahaya di kuburan nanti. Sampai si mayit akan mengatakan, siapa kamu ini? Orang itu akan mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Sebaliknya, akan datang maksiat dan dosa dalam wujud manusia yang jelek, busuk, menakutkan, mengerikan. Lalu jenazah itu akan mengatakan, siapa kamu ini? Orang pelaku dosa itu akan mendengarkan dari orang itu, saya adalah amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi penentuan di tangan kita teman-teman sekalian. Hati-hati. Kami cuma bisa datang begini ceramah. Setelah bubar ini Anda akan menentukan jalan Anda masing-masing. Sekali lagi tidak mungkin saya akan 24 jam ketuk pintu rumah Anda, ingatkan Anda di WA, tidak mungkin. Orang yang cerdas, dengar, yakin peringatan dari Allah. Lupakan saya sebagai penyampainya. Ini peringatan untuk Anda sadar dan segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Thabit Al-Bunani rahimahullah berkata, dahulu kami pernah menghadiri prosesi pemakaman. Saat itu semua yang hadir menutup setengah wajahnya sambil menangis. Karena mereka sedih, takut kalau mereka nanti meninggal juga dan tidak sempat amal saleh. Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah mengantar jenazah sahabat. Kemudian beliau pada saat jenazah sudah diturunkan, beliau dikatakan dalam riwayat ini menurunkan tubuhnya sampai bertopang dengan kedua lutut beliau. Turun dengan lututnya. Kemudian beliau tundukkan kepala sambil menangis. Dan saking banyaknya air matanya sampai air mata Nabi SAW jatuh ke tanah dan membasahi pasir. Waktu itu lagi musim panas, jadi kelihatan sekali. Lalu beliau mengatakan satu kalimat nasihat yang penting. Beliau mengatakan, untuk keadaan seperti inilah kalian harus punya persiapan. Ini nanti kalau jadi jenazah ini nyesal loh ini. Hati-hati. Itu Nabi SAW berikan nasihat. Dhunnun al-Misri rahimahullah, seorang ulama lain berkata di tengah-tengah murid-muridnya, jadikanlah kematian sebagai bantal kalian ketika kalian tidur dan bayangkan ia seakan-akan di hadapan kalian saat kalian terbangun. Bersikaplah seakan-akan diri kalian tidak membutuhkan dunia dan sangat membutuhkan akhirat. Dinukil oleh Al-Baihaqi dalam kitab Zuhud atau Az-Zuhud Al-Kubra di halaman 261. Jadi beliau selalu mengatakan, jangan lalai loh ini, kau bisa mati. Tidak harus tua dulu, tidak harus sakit dulu. Berapa banyak orang yang masih muda meninggal, bahkan masih bayi meninggal dan tidak pernah nyangka kapan dia meninggal. Maka beliau mengatakan, jadikan kematian sebagai bantal kalian di saat kalian tidur. Yakin, hati-hati jangan sampai saya tidak bangun lagi. Sehingga selalu menutup dengan kebaikan-kebaikan pada saat itu. Aun bin Abdullah rahimahullah berkata, betapa banyak orang yang menjalani hari tapi tidak bisa sampai ke akhirnya. Kayak tadi misalnya dari pagi sama-sama kita, mungkin dia tidak sampai malam ini, mungkin sudah meninggal. Dan bisa saja terjadi pada kita. Dan berapa banyak orang-orang yang menunggu hari esok, namun dia tidak bisa menjangkaunya. Seandainya kalian mampu melihat bagaimana ajal itu datang mendekati kalian, niscaya kalian benar-benar akan membenci angan-angan dan juga tipu dayanya. Dinukil sama oleh Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhd Al-Kubra. Ibnu Abdi Rabb rahimahullah berkata kepada Makhul. Makhul ini seorang tabi'in juga, dia dua-duanya ulama. Mereka saling menasehati. Jadi ini pentingnya ilmu ya. Jadi kalau ilmu begini kan nasihat kan jadi menyentuh hati kita. Kita jadi mau
ya menambah iman kita dan akhirnya terdongkrak untuk amal soleh. Makanya poin kedua ini ilmu, kemudian amalkan dan juga bersama dengan komunitas orang-orang baik. Ini efeknya besar. Ibnu Abdul Rabb, seorang tabi'in berkata kepada Makhul, seorang tabi'in yang lain, rahimahumullah. Makhul kebetulan punya anak pertama namanya Abdullah, dipanggil Abu Abdillah. Dia katakan, wahai Abu Abdillah, apakah engkau menginginkan surga? Kata Makhul, siapa yang tidak menginginkan surga? Lalu dia berkata, kalau begitu cintailah kematian. Selalu punya persiapan untuk itu. Karena dirimu tidak akan melihat dan masuk ke dalam surga kecuali setelah mati. Dinukil dalam kitab Hilatul Awliya. Jadi ilmu ini teman-teman, seperti majlis ilmu seperti ini, tidak akan mendatangkan apa-apa kecuali kebaikan. Pasti kita lebih tentram, lebih nyaman, gitu kan. Saya tidak sedang berbagi-bagi harta dengan Anda, kita sedang berbagi ilmu dan pengetahuan. Ini jauh lebih mahal daripada itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat orang di pasar Madinah sibuk transaksi jual beli segala macam. Boleh, bukan tidak boleh, tapi beliau ingin menyadarkan poin penting. Lalu beliau datang ke pasar itu, lalu berdiri dan teriak dengan suara keras di pintu pasar sambil mengatakan, wahai ahli pasar, penduduk Madinah, saya melihat kalian sibuk transaksi di sini sementara warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagi. Mereka begitu dengar warisan, karena rata-rata pedagang, mereka berpikir harta. Maka mereka semua mengatakan, di mana wahai Abu Hurairah? Mereka tahu Abu Hurairah sahabat Nabi, gak mungkin dusta. Maka mereka bilang, di mana? Kata Abu Hurairah, di masjid Nabi. Maka semua orang pasar berlomba-lomba berlari dengan cepat menuju ke masjid Nabi. Dan Abu Hurairah mengatakan, pergilah, saya akan jaga barang dagangan kalian. Begitu sampai di masjid, mereka lama menunggu melihat tidak ada pembagian harta. Mereka kembali lagi ke pasar. Lalu mereka bilang, wahai Abu Hurairah, kami tidak melihat ada pembagian harta atau warisan Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di sana? Kami lihat ada orang yang saling menasehati. Kami lihat ada orang yang lagi berzikir, ada orang lagi berdoa, ada orang lagi sholat, ada orang lagi duduk di situ sambil menunggu sholat yang akan datang. Kata Abu Hurairah, celaka kalian kalau kalian tidak faham. Itulah warisan Rasulullah SAW sebenarnya yang kalian telah tinggalkan. Sementara kalian sibuk dengan pernak-pernik dunia ini. Jadi memang ilmu itu penting sekali teman-teman sekalian. Dan juga jangan lupa, banyak orang yang sudah mendengarkan ilmu. Berapa kali kita dengarkan tentang keutamaan sholat malam, sedekah, baca Quran, puasa, dan seterusnya. Tapi kenapa tidak diamalkan? Kita harus paksakan dalam beramal. Dan keputusan amal di tangan kita masing-masing. Allah tidak akan turunkan dari langit memaksa kita sholat, tutup aurat, tinggalkan pekerjaan haram. Tapi kita harus mengambil keputusan dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengganti nasib seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Kalau dia sudah berusaha, baru Allah akan membantu dia untuk berubah. Begitu juga dengan komunitas teman-teman sekalian. Ini tidak kalah penting. Imam Nawawi rahimahullah menasihati kita dengan nasihat yang mulia sekali. Beliau mengatakan, hendaklah orang yang sudah bertaubat, meninggalkan masa lalu yang salah pada yang baik sekarang, mengganti temannya dengan teman-teman yang baik, saleh, berilmu, ahli ibadah, wara. Wara itu selalu menjaga hubungan baik sama Allah. Apa yang Allah haramkan ditinggalkan. Apapun negosiasinya selama haram tidak. Apapun yang dilarang selama orang kerjakan, selama dilarang dia tinggalkan. Apapun yang diperintahkan Allah walaupun semua dunia tidak kerjakan, tetap dia kerjakan. Itu namanya wara. Kata beliau, hendaklah orang-orang yang bertaubat segera mengganti temannya dengan teman-teman yang baik, saleh, berilmu, ahli ibadah, wara, dan orang-orang yang meneladani orang-orang dengan sifat-sifat tersebut. Hendaklah ia selalu mengambil manfaat ketika bersahabat dengan mereka. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Mathalul jalisis salih wal jalisis su." Perumpamaan teman-teman yang baik dan juga teman-teman yang buruk. Kamathali sahibil miski wakirul haddad. Perumpamanya seperti penjual minyak wangi dan juga seperti pandai besi. La ya'dumuka min sahibil misk. Penjual minyak wangi tidak akan pernah merugikanmu. Imma tashtarihi aw tajid rihahu. Bisa saja kau beli parfumnya, minyak wanginya, atau minimal kau akan mencium bau wangi kalau kau dekat dengannya. Wakirul haddad, sementara pandai besi yang biasa membesikan karat-karat besi, emas, perak pakai api, sementara dia yuhriku badanak, bisa membakar badanmu, au thawbak, atau bajumu, au tajidu minhu rihan khabithatan, atau rihan khabitha, atau engkau menemukan dari sisinya bau yang busuk. Itu Imam Nawawi rahimahullah. Ibnu Hajar juga berkata, hadis ini menunjukkan kepada kita larangan, bahkan bisa menjadi haram hukumnya, berteman dengan orang-orang yang bisa merusak agama kita, juga dunia kita. Dan hadis ini juga menunjukkan dorongan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan juga dunia. Hadis ini disebutkan oleh beliau dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari jilid 4 halaman 324.
Bukankah teman-teman sekalian kita kalau berteman dengan orang-orang yang ahli ibadah kita berefek pada mereka atau kita kena efek mereka? Misalnya kita berteman sama orang yang suka hadir majelis ilmu, suka beribadah lah, soal azan ke masjid, pasti kita akan selalu diajak sama mereka. Bukankah sebenarnya kita kalau berteman dengan orang yang biasa mabuk-mabukan, berbuat kejahatan, kita juga akan terpengaruh dengan mereka? Jangan pernah bilang, oh enggak, saya tidak terpengaruh. Itu enggak mungkin, itu mustahil. Mustahil tidak terpengaruh. Kita akan terpengaruh teman-teman sekalian karena kita adalah makhluk yang sensitif. Sering saya jelaskan di pengajian. Antum duduk seperti ini, mendengarkan ceramah sejam 2 jam. Mustahil tidak terpengaruh. Gitu kan? Pasti akan ada pengaruhnya. Masing-masing mungkin efek pengaruhnya tergantung yang Allah karuniakan kepada dia. Ada yang ingin taubat, ada yang ingin rajin beribadah, ada yang ingin memperbaiki masa lalu, ada yang ingin membangun yang lebih baik ke depan dan seterusnya. Mungkin beda-beda. Tapi ada pengaruhnya. Begitu juga kita kalau duduk dengan orang-orang buruk. Dia cerita tentang perzinahannya, tentang apalah manipulasi datanya, teman-teman kantor. Maka akan berpengaruh. Karena kita sensitif. Sekarang kain meja ini, kalau saya pegang dengan tangan saya dan teman-teman juga pegang, kita bisa langsung tahu kain ini kasar atau lembut seketika. Benar nggak? Mata kita bisa sekarang bedain, ini terang atau gelap seketika. Saking sensitifnya. Ini terang sekarang lampu. Begitu kita matikan lampu, ini gelap. Tiba-tiba kita ya bisa membandingkan ini terang atau gelap. Telinga kita bisa bedain ini intonasi suara ribut ataupun lembut. Kita bisa bedain bau wangi, bau busuk seketika. Cium, oh ini wangi, parfum misalnya. Kita cium bau busuk langsung kita bisa tahu. Lidah kita bisa bedain asam, pedas seketika. Siapa yang bilang manusia tidak sensitif? Siapa yang bilang tidak bisa terpengaruh? Itu nggak mungkin. Makanya Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis yang masyhur, ya, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya atau lingkungannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, maka dia harus pilih baik-baik teman, tempat atau teman-teman dia bergaul. Yang ketiga, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang tulus, nasuha, kembali kepada Allah SWT. Istighfar teman-teman adalah permohonan maaf. Maafkan aku ya Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang menemukan nanti di buku, sungguh ada tempat di surga, ya istana surga khusus bagi orang yang berbanyak istighfar. Dan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, orang akan sangat bahagia kalau melihat buku amalnya di setiap berapa baris ada istighfar. Itu permohonan maaf. Kemudian taubat artinya ikrarkan tidak akan mengulangi lagi kepada perbuatan tersebut kepada Allah, atau kita taubat kembali kepada Allah SWT. Ikrarkan tidak akan mengulanginya. Kalau saya melihat taubat ini adalah tiket VIP dari Allah. Bayangkan teman-teman, kita buat dosa 30 tahun. Hari pertama tahun 31 kita taubat hitungan menit saja sudah cukup 30 tahun itu dibersihkan. Itu karunia Allah SWT. Kalau sama manusia mungkin, kalau kita buat salah, kita minta maaf berapa kali mungkin belum tentu dimaafkan. Kalau Allah berbeda. Sifat Allah Ghaffar, Ghafur. Apa maknanya? Ghaffar dan Ghafur ini yang maha pengampun. Kata ulama adalah zat yang paling suka memaafkan hambanya yang berulang-ulang minta taubat. Bukan cuma sekali. Salah dia taubat lagi. Maka Allah masih terus menerima selama dia belum meninggal dunia. Tolong kalau kita sampaikan hal seperti ini teman-teman, jangan diambil dan ditafsirkan sesuai dengan bisikan syaitan. Oh kalau gitu saya buat dosa saja, toh Allah maha pengampun. Enggak. Tapi ambil sifat maha kuasa dan maha karunia Allah karena dia ingin memaafkan hamba-hambanya. Itu yang kita sedang pahami. Maka ini taubat sebuah tiket VIP yang luar biasa. Sudah dengar hadis tentang orang yang membunuh 99 jiwa, masyhur dalam hadis Bukhari. Dia bunuh 99 orang. Tadinya dia datang kepada seorang abid, ahli ibadah, tidak paham ilmu agama, suka ibadah tapi tidak paham ilmu. Ada orang begitu ya, mungkin ke masjid ya, tapi nggak ada ilmunya. Ditanya sama dia, saya sudah bunuh 99 jiwa, masih bisa taubat gak? Dia bilang nggak mungkin. Maka orang ini karena putus asa dibunuh sekalian, dilengkapkan jadi 100. Kata Nabi SAW, dia telah membunuh 100 jiwa. Kemudian dia datang kepada seorang alim, ahli ibadah. Dia ceritakan, saya sudah membunuh 100 jiwa. Masih bisa nggak saya diterima tobat saya? Kata orang tersebut, rahmat Allah luas. Kenapa tidak? Mohon ampun, 100 orang dibunuh. Bukan 1-2. Banyak sekali. Maka kemudian kata alim ini, saran saya, sekarang perbaikin hidupmu. Pergilah ke negeri sana, ditunjuk satu negeri dalam hadis tidak disebutkan namanya, karena di sana ada orang-orang soleh, komunitas yang baik. Pergi sana, beribadah pada mereka sampai kau mati. Jangan kembali ke negerimu karena negerimu negeri yang buruk, tempat orang maksiat. Orang ini tidak banyak pikir, dia pergi. Di tengah jalan meninggal dunia. Kata Nabi SAW, meninggal dunia di tengah jalan. Lalu Allah datangkan malaikat 2, malaikat rahmah yang mencabut ruhnya orang beriman, yang membawa ruhnya membungkuskan kapan dari surga, dan satu malaikat penyiksa. Mereka bertikai, siapa yang mengambil ruhnya orang ini? Kalau orang beriman mengatakan dia sudah malaikat yang baik mengatakan dia sudah tobat. Malaikat penyiksa mengatakan dia tidak pernah ibadah orang ini, membunuh 100 jiwa. Maka Allah datangkan penengah yang ketiga, malaikat lalu mengatakan, coba ukur jarak negeri yang dia mau datangi, yang dia mau tobat dan berbaik keadaan dengan negeri yang dia buat maksiat. Mana yang lebih dekat? Misalnya lebih dekat kepada negeri yang dia mau tobat, maka yang ambil malaikat rahmah. Kalau lebih dekat dengan negeri yang dia buat maksiat, maka malaikat penyiksa yang mengambil. Kata Nabi SAW apa? Allah dekatkan jarak negeri yang dia tobat 1 jengkal.
Dan Allah jauhkan negeri yang dia buat dosa 1 jengkal. Sehingga lebih dekat kepada negeri yang bertakwa atau negeri yang akan taubat kepada Allah SWT. Ini orang benar-benar beramal saleh ini. Tapi Allah masih terima taubatnya. Jadi jangan sia-siakan taubat ini. Dan Nabi SAW mengatakan beliau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehari 70 sampai 100 kali. Berarti bukan harus punya dosa. Karena Nabi SAW tidak punya dosa. Kalau anda taubat kepada Allah mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Walaupun kita sedang tidak buat dosa, maka akan dicatatkan menjadi pahala. Kalau anda punya dosa, maka akan menjadi pembersih terhadap dosa-dosa tersebut. Dan luar biasanya sabda Nabi SAW, at-ta'bu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, kepada yang bertanya saat berdoa, saat berdosa, ya, apakah dia bertasbih atau beristighfar? Ada orang berbuat dosa, datang kepada Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, saya buat dosa, apa yang saya lakukan? Bertasbihkah? Subhanallah, berzikir, atau saya beristighfar? Maka beliau memberikan jawaban yang sangat menarik. Beliau mengatakan pakaian yang kotor lebih membutuhkan sabun daripada parfum. Tasbih itu seperti parfum, bagus. Tapi sekarang bajumu lagi kotor, cuci dulu pakai sabun. Sabun ini taubat dan istighfarnya. Ini nasihat yang sangat baik dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Dan satu firman Allah SWT yang saya berharap kita renungi sama-sama, ini dalam surah Az-Zumar ya. Surah nomor 39 ayat 53. Ini ayat yang kata ulama ayat yang paling luar biasa Allah turunkan bonus buat semua hamba-hambanya, terutama pelaku dosa yang ingin bertaubat. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak dosa yang mereka lakukan. Maka jangan mereka putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 8 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Betul-betul tidak mau lagi melakukan dosa itu. Dia mengikrarkan itu, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Karena dengan itu Allah Tuhan kalian akan membersihkan dosa-dosa kalian, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan dia pasti akan memasukkan kalian nanti pada saat meninggal di akhirat ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ibnu Katsir berkata rahimahullah, taubat nasuha menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu dan bertekad tidak akan mengulanginya di masa akan datang. Lalu jika dosa tersebut berhubungan dengan hak sesama manusia, maka ia segera menyelesaikan dan mengembalikannya. Beliau sebutkan dalam tafsir beliau tentang nasihat tersebut. Jadi ini nasihat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Ini yang ketiga tentang taubat nasuha. Yang keempat yang harus diperhatikan, insya Allah mungkin kita punya 6 poin saja dan ini saya ringkaskan. Yang keempat saudaraku seiman yang harus diperhatikan adalah ikutilah perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, gantikan dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Jadi misal contoh ada orang dulu mungkin di masa lalunya dia ke diskotik, dia ke bar jam 10 malam sampai jam 2 malam. Sekarang dia sudah taubat. Ganti jam ini dengan kebaikan. Dengarin ilmu, zikir, harus diganti. Karena kalau tidak tersibukkan di waktu itu dengan amal soleh, syaitan akan mudah mengingatkan kita untuk berbuat lagi. Kenapa ada orang berbuat dosa diulangi lagi? Karena dia punya waktu lowong. Dia punya waktu lowong. Orang kalau banyak waktu lowong, dia tidak isi dengan kebaikan, maka dia akan tiba-tiba bisa terjerumus dalam perbuatan pelanggaran yang sama. Dan ingatlah, semua pelanggaran ada konsekuensi hukumnya. Ingat sabda Nabi SAW waktu ditanya kepada beliau, ya, atau beliau mengatakan ya, kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kau berada, selalu patuh, sendiri atau sedang ramai-ramai. Wa atbi'is sayyi'ati hasayyi'atal hasanata tamhuha. Dan selalulah ikuti perbuatan-perbuatan salahmu dulu, gantikan dia dengan perbuatan-perbuatan baik. Ibnu Umar radhiyallahu anhu di poin ini teman-teman sekalian, kalau beliau ketinggalan 1 kali aja sholat berjamaah subuh di masjid misalnya, antum tahu apa yang dilakukan? Beliau taubat nasuha kepada Allah, kemudian beliau tambah bersedekah hari itu dengan 1000 dinar atau 1000 dirham. Ada di antara mereka yang kalau ketinggalan 1 ibadah, mereka sengaja beli budak, dibebasin budaknya. Ada yang mengganti dengan puasa 3 hari sunnah. Jadi bukan hanya sekedar menyesali perbuatannya, tapi dia ganti dengan amal-amal soleh. Ini luar biasa. Ya, bagaimana beliau atau mereka mengerjakan semua ini. Ya. Kemudian teman-teman sekalian,
Juga yang selanjutnya adalah bagaimana kita berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik, bermuamalah yang baik dengan manusia. Kalau dulu kita suka berantem, berkelahi, ya, suka ghibah, fitnah, sekarang berhenti semua. Semua keburukan orang jangan dibalas dengan keburukan. Jangan dibalas dengan keburukan. Perbuatan buruk orang kepada kita adalah itu rencana Allah untuk memberikan kita pahala yang besar. Tidak usah kita teman-teman sekalian. Rasulullah SAW aja digibah. Rasulullah SAW difitnah. Rasulullah SAW juga ya dibenci. Tapi itu yang membenci beliau adalah orang-orang yang menjauh dari Allah SWT. Karena memang tidak sepemahaman. Orang munafik, orang kafir. Tapi orang-orang yang sepahaman dengan beliau, Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, itu justru sepahaman dengan beliau. Tapi beliau tidak luput dari gangguan itu. Dan beliau tetap membalas dengan akhlak yang baik. Di Mekah itu, di depan pintu rumahnya Nabi, setiap hari. Di rumah Nabi sama Khadijah radhiyallahu anha setiap hari. Jadi bukan di jalannya tapi di depan pintunya. Jadi mau nggak mau beliau harus singkirkan. Setiap hari Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan teman-teman orang kafir yang lain yang berteman-teman itu, bersahabat mereka tetangga Nabi, taruh sampah di depan rumah beliau, depan pintunya. Setiap hari. Nabi SAW keluar, Nabi bersihkan, lalu Nabi tidak marah. Nabi cuma mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Lalu beliau mengangkat, lalu beliau meletakkan di sampah. Beliau tidak balas. Beliau tidak balas. Sehingga tidak ada celah orang menilai keburukan kepada beliau. Tidak ada celah. Karena akhlak yang luar biasa. Jadi akhlak yang baik itu adalah justru bukan hanya sekedar jujur, tapi bagaimana kita tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Itu termasuk. Jangan orang gibah, kita balas dengan gibah. Orang cerita yang buruk kita balas juga. Dia dosa, kita dosa. Jangan dia fitnah, kita fitnah. Jangan dia jahatin kita, kita jahatin. Jangan. Itu akan dia dihukum, kita dihukum. Rugi. Gitu kan? Yang benar adalah kita jadikan itu sebagai tambahan pahala buat kita. Berapa banyak orang yang panen pahala bergunung-gunung pada hari kiamat hanya karena orang mendolimi dia di dunia dan dia belum ambil. Saya ingin berbagi sebuah hadis, renungi baik-baik hadis ini. Kata Nabi SAW, kalau dua orang bertikai di dunia ini. Kalau dua orang bertikai di dunia ini. Kemudian, ya selama yang sedang terzalimi tidak membalas, misalnya si A sama si B. Si A ini mendolimi, menggibah, memfitnah, memukul, mengambil hak misalnya. Si B tidak balas. Maka si B pastikan akan menerima pahala maksimal pembalasan hari kiamat. Namun, kata Nabi SAW, kalau si B ikut membalas keburukan si A, misalnya dia digibah, dia juga balas dengan gibah. Maka pada hari kiamat Allah dengan kemahaadilannya di mahkamahnya akan menilai kadar gibahnya si A sama gibahnya si B. Seimbang gak sih? Sebenarnya si B yang dizalimi di sini. Tetapi karena dia balas dengan gibah, Allah dengan kemahaadilan tetap mengukur kadarnya nanti. Gibahnya si A sama gibah si B. Mana lebih besar? Kalau balance sama-sama, maka tidak ada pembagian, B tidak akan mendapatkan pahala dari si A. Tapi yang jadi masalah kata Nabi SAW, kalau balasan orang yang terzalimi lebih besar daripada orang yang menzaliminya. Misal antum digibah, antum balas dengan membunuh orang. Misal, orang ini fitnah saya bunuh aja. Bunuh lebih besar daripada fitnah. Maka nanti pada hari kiamat, Allah akan mempertemukan dua orang ini dan akan mengukur kadarnya. Kalau dosa gibah misalnya 10, dosa membunuh 100, maka yang 100 ini cuma dikurangi 10. 90 tetap harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang terzalimi tadinya di dunia. Maka harus hati-hati. Oleh karena itu termasuk akhlak yang mulia. Dan sebentar lagi kita masuk Ramadan teman-teman sekalian. Ramadan kita diajarkan untuk tidak suka berkelahi dan balas keburukan orang dengan keburukan. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang di antara kalian sedang puasa, lalu diajak berkelahi, diajak bertengkar, maka dia mengatakan, inni shaim, inni shaim. Maksudnya, saya sedang ikut program puasa, saya sedang ikut program puasa. Saya tidak ingin ikut-ikutan, tidak mau bertengkar. Tinggalkan saja. Dan Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan, salah satu ciri hamba Allah yang mulia, yaitu ya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, itu dikatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bertengkar oleh orang-orang bodoh dia mengatakan salama. Ya udah terserah kamu aja deh. Kita sudah nasihatin tidak mau dengar, sudah tinggalkan saja. Beda kalau misalnya kita diserang secara fisik. Boleh kita membela diri kita. Seseorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang mau mengambil harta saya? Apa kata Nabi SAW? Biarkan? Enggak. Qatilhu. Perangi dia. Lawan. Kalau sudah serang secara fisik mau ambil hartamu, lawan. Kata orang itu, bagaimana ya Rasulullah kalau saya membunuhnya? Kata Nabi SAW, kau tidak kena hukum. Kamu tidak kena hukum secara hukum Allah. Kalau saya dibunuh, kata Nabi SAW, kau mati syahid. Kalau sudah diserang secara fisik. Tapi kalau selama bukan fisik, biarin aja. Gitu kan? Apa susahnya teman-teman kita hari kiamat tinggal tunjuk. Orang ini gibah saya, ya Allah, saya minta sholatnya aja. Saya minta puasanya aja. Saya minta ininya saja. Kita panen pahala yang besar. Mungkin amal-amal itu tidak kita kerjakan di dunia. Itu tidak sempat kita meraih pahala yang besar di situ. Yang terakhir, yang keenam teman-teman sekalian. Jagalah selalu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan jaga baik-baik itu. Dan untuk memahami tentang masalah takwa ini, teman-teman sekalian, ada pendapat yang sangat menarik dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang ulama yang masyhur dari kalangan tabi'in. Ini generasi yang hidup setelah para tabi'in. Beliau berkuasa jadi raja di dinasti Umayyah tahun 99 sampai tahun 101, 2 tahun jadi khalifah. Tapi sangat terkenal dengan kesolehannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah Rashidah yang kelima. Maksudnya setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka mengatakan Umar bin Abdul Aziz ini orang limanya karena solehnya gitu ya. Beliau mengatakan, menjelaskan kepada kita apa sih takwa itu. Ini poin terakhir yang kita jaga supaya selalu berada di rel amal soleh. Laisa taqwallahi bisiyamin nahar. Bukan ketakwaan kepada Allah dengan hanya menyibukkan diri puasa di siang hari. Wala biqiyamil lail, tetap puasa, tapi bukan itu tolok ukurnya saja kalau orang itu bertakwa. Dan juga bukan hanya orang kerjakan sholat malam. Wat takhliti fima baina dzalik, dan juga bukan melakukan apa-apa saja di antara keduanya. Misalnya baca Quran, berzikir, walakin taqwallahi tarku ma harramallah. Tapi kalau mau takwamu sempurna, selain puasa, selain sholat malam, maka harus meninggalkan apa yang Allah haramkan. Banyak orang yang ikut pengajian, tapi masih berbuat yang diharamkan. Mungkin dia sudah paham, tapi tetap dilakukan melanggar. Maka ini belum bertakwa namanya. Orang yang bertakwa ini betul-betul dia meninggalkan apa yang Allah haramkan. Wa ada'un maftaradallahu, dan selalu sibuk mengerjakan dan memaksimalkan kualitasnya ibadah yang Allah wajibkan kepada dia. Faman razzaqa ba'da dzalika khaira, siapa yang dikarunia setelah meninggalkan yang haram sehingga dia bisa berbuat amal soleh setelahnya, fahuwa khairun ila khair, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Saya berapa kali menemukan keluhan sebagian ikhwat dan akhwat kita di pengajian. Ustadz, kita sudah di pengajian, kita sudah sangka baik, ternyata dia sudah ikut pengajian, bajunya syar'i, selalu hadir majelis ilmu, tapi pada saat muamalah mereka curang, mereka mengambil harta kami, mereka mencuri harta kami, mereka menipu dengan penampilannya. Ini semua karena orang tidak bertakwa. Ya, orang tidak bertakwa. Ingat hadis Bukhari, seorang wanita di Madinah, ada seorang laki-laki mengatakan begini, ya Rasulullah, di Madinah ini ada seorang perempuan, tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan puasa di siang hari, selalu bersedekah setiap harinya. 3 amal-amal besar dikerjakan, tapi lisannya tajam menyakiti tetangganya. Kata Nabi SAW apa? La khaira fiyah hiya finnar. Enggak ada kebaikan pada orang itu dan pastikan dia masuk neraka. Karena orang ini penasaran, dia bilang lagi, ya Rasulullah, di Madinah ada juga seorang wanita. Dia sholat, iya, tapi yang diwajibkan saja. Dia juga puasa yang diwajibkan. Dia hanya sedekah semampunya, tapi nggak pernah sakitin orang. Kata Nabi SAW, semua kebaikan ada padanya dan dia termasuk ahli surga. Jadi menjaga ini penting sekali. Meninggalkan apa yang Allah haramkan. Juga ada sebuah nasihat yang sangat menarik dari Talq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan, at-taqwa ta'mal bi ta'atillah. Takwa itu adalah kau menjalankan ketaatan kepada Allah dengan betul-betul ala nuri min Allah. Sesuai dengan cahaya dan panduan dari Allah, bukan dikarang-karang. Tarju thawab Allah, engkau ikhlas dan hanya berharap balasan dari Allah. Wa antatruka ma'siyat Allah, dan engkau meninggalkan dosa-dosa yang Allah larang ala nuri min Allah, sesuai dengan cahaya yang Allah pandukan kepadamu. Takhafu iqab Allah, karena kau takut akan hukuman Allah. Itu ketakwaan. Jadi satukan teman-teman, setelah hadir majelis ilmu begini, semangat untuk ibadah dan semangat meninggalkan apa yang Allah haramkan. Itu penting. Karena selama kita masih buka keduanya, ini sering saya kasih gambaran di pengajian. Kalau kita mau berikan timbangan amal, ini amal soleh, ini dosa. Selama ini berdua masih seimbang, maka ini tidak enak, ini tidak enak. Karena dua-duanya masih berimbang. Kenapa ada orang yang sholat tapi tidak khusyuk? Kenapa ada orang ya baca Quran tapi tidak bisa memahami artinya? Kenapa orang banyak hafal Al-Quran, mulai hafal tapi selalu lupa? Karena dia masih buka. Dia sholat tapi dia masih judi. Dia sholat tapi dia masih bohong. Dia sholat tapi dia masih riba. Masih terbuka. Jadi nggak bisa. Apalagi kalau dosanya lebih besar, lebih berat. Maka hilang sama sekali kehusyuannya. Bahkan bisa ditinggalkan ibadah itu. Kapan antum merasakan nikmatnya ibadah dan iman itu? Kalau ini ditutup pintunya, masing-masing kita tahu dosa apa yang kita lakukan, tutup dulu. Kemudian terus kita ibadah. Yang sadar aja, jaga sholat 5 waktu, sholat sunnah qobliyah, zikir yang kita mampu. Ini selalu naik levelnya, ini tertahan. Di situ antum akan rasakan kenikmatan iman dan ketakwaan kepada Allah. Bahkan kadang-kadang kita cuma dengar ayat bisa netesin air mata. Mungkin cuma lihat jenazah kita jadi ketakutan. Itu semua karena imannya lagi naik. Dan ini kenikmatannya semua ada. Semua orang buat dosa punya kenikmatan. Sebagaimana orang buat ketakwaan punya kenikmatan. Tapi dua kenikmatan ini tidak bisa bersatu. Ini sering saya kasih contoh di pengajian. Akhwat kita yang sudah pakai jilbab. Dia pakai jilbab karena dia tahu ini adalah perintah Allah. Dia merasa berat untuk meninggalkannya. Dia sudah menikmati ibadah itu. Lawannya buka jilbab. Kan gitu.
Nanti orang-orang yang pakai jilbab ini akan melihat orang yang tidak pakai jilbab. Kenapa ya dia tidak tutup auratnya padahal Allah larang? Karena dia sudah rasa kenikmatan jilbab itu. Kalau kita balik, orang yang buka aurat dan dia tidak merasa itu dosa, dia merasa itu biasa aja. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, akan dia nikmati maksiat buka jilbab ini, buka aurat, dan nikmat tutup aurat hilang. Dia akan heran, kok orang itu pakai jilbab sih nggak panas ya? Akan seperti itu, nggak bisa ketemu. Ya, orang yang selalu sholat tepat waktu dengan orang yang tidak sholat beda. Orang yang sholat menikmati ibadahnya, orang yang tidak sholat tidak akan menikmati ibadah tersebut. Bahkan dia heran kenapa orang itu sholat terus, misalnya. Contoh, nah seperti itulah. Jadi ini semua ada di keputusan di tangan kita teman-teman sekalian. Jagalah baik-baik. Ingat, ajal kita sangat terbatas. Waktu sangat terbatas. Tapi sampai di sini bahasan kita tentang masalah pertanggungjawaban amal. Maka berhati-hatilah karena semua akan diminta pertanggungjawaban dari amalnya. Sebelum datang waktu penyesalan, maka segera selamatkan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan teman-teman sekalian ini semua ada hikmahnya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kita berdoa. Yang saya yakin sedang melihat kita karena dia maha melihat. Mendengar kita dengan dia maha mendengar. Agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah. Dijadikan sebagai ilmu bermanfaat. Dan semoga seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan diberikan pahala sempurna. Dan semoga saja semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa agar negara kita dijaga kemerdekaannya, persatuannya dan kesatuannya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemimpin-pemimpin sampai nanti menjelang hari kiamat yang menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan juga negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina terutama di Gaza agar Allah ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala. Baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah SWT dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari satukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.